Halo semuanya, bentar ya, aku setup dulu sekitar 1 menit. Oke, sebentar ya, aku setup dulu. Selamat malam teman-teman semua. Bentar ya, aku setup dulu. Aku setup dulu 1 menit guys. Selamat malam semua yang baru masuk. Halo, halo, halo. Sebentar ya. Puluh detik lagi aku akan mulai. Sebentar, masih persiapan, lagi pemindahan list. Oke. Langsung aja yuk, kita mulai. Halo, halo, selamat malam semua yang baru masuk. Apa kabarnya? Apakah porto kalian semua sehat today, teman-teman? Gimana kondisi portonya hari ini, teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Beli Doge sama BNB sekarang telat gak kok? Ini banyak banget nih gagal aku bahas BNB sama Doge. Buset, isi DM aku tuh isinya tuh orang pada nanya, halo kok beli BNB sekarang bagus gak? Halo kok beli Doge sekarang bagus gak kok? Banyak yang nanya gitu ya teman-teman ya. Masih merah, apa tuh yang merah tuh? Selama masih di atas trennya wajar, koreksi wajar ya. Jadi jangan langsung main CL aja. Karena dalam saham pasti ada yang namanya koreksi. Asal sabar, Singsul akan menyusul lagi ke target. Karena aku sendiri pun yang MKP punya aku memang terkoreksi juga, tapi aku masih hold. Halo, kita nunggu teman-teman yang lain ya, semenit lagi mungkin ya. Jadinya nanti biar yang lain masuk, jadinya kita enak langsung bahas IHSG. Kita kupas abis IHSG gimana, kita review bareng-bareng ya. Kedepannya semoga aja ya IHSG membaik, tapi memang sebenarnya saat ini IHSG masih cenderung sehat loh teman-teman, jadi nggak usah panik-panik banget ya. Aku bakal review PTBA, save kok, save gak ya? Ayo save gak? Oke, kita review, masuk langsung IHSG dulu kali ya teman-teman ya. BNB target berapa kok? BNB aku nggak ada target, jadi aku BNB menikmati hidup saja ya. Jadi BNB aku investasi. Mungkin kita langsung mulai aja teman-teman ya. Aku terangin dikit brightness-nya. Oh, udah mentok ya. Oke, aku kayaknya enakan putih ya. Coba kita ganti template dia putih aja kali ya, karena tempatnya agak gelap ya. Jadinya enakan putih atau hitam teman-teman? Kayaknya hitam deh ya kalau kayak gini ya. Hitam atau putih teman-teman? Hitam aja kali ya. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman ya. Ini ada yang nanya nih. Kok apakah ada hubungan mau Chinese New Year orang-orang pada profit taking? Menurut aku bisa aja sih, tapi nggak selalu. Itu hanya mitos aja ya. Geng Antam yang putus join, mantap. Hitam aja lebih enak ya kayaknya ya. Tins dan Antam dedekan. Oke, kali ini aku akan langsung masuk deh. Kita bahas IHSG singkat aja, bawa santai ya. Karena besok aku yakin besok tuh ada good news. Di sini kok kita lihat IHSG teman-teman ya. Ini IHSG kok kita lihat sekarang, dia sekarang sebenarnya cukup bagus. Dia kemarin sempat nyentuh area supportnya, di sini ada buntut, dan dia di sini terclosing tetap sebenarnya masih di bawah dari harga kemarin ya. Lihat, meskipun tapi dia hari ini opening di sini jadi hijau teman-teman. Dia malah naik di sini ya. Meskipun doji, masih ada kesempatan, kalau dari aku sekali masih ada kesempatan buat dia ngetes sekali lagi ke bawah nih. Sebenarnya masih ada potensi buat ke bawah sini. Karena di sini dia kepentok ya sama dynamic resistnya nih dari atas nih. Kalau dia berhasil tembus ya justru bagus. Karena memang kemarin kita lihat juga dia gagal nembus dynamic resistnya di sini, nge-cross gini.
Jadinya dia begitu masuk sempat lewat dari resistnya, sempat mencoba naik, dia ke cross 2 dan akhirnya dia turun lagi. Sebenarnya nggak jadi masalah sih, namanya juga coba-coba dulu kan buat jebolin kan. Tapi menurut aku sampai saat ini masih bagus-bagus aja, dan saat ini memang masih cenderung sehat, uptrend. Kalau dibilang misalnya kak ini ada potensi gak buat head and shoulders, sebenarnya menurut aku masih aja ada, tapi memang untuk rehabilitasinya sudah tidak tinggi teman-teman ya. Kalau dibilang masih ada atau enggak, bisa-bisa aja. Kalau dibilang masih ada atau enggak ya, bisa-bisa aja sebenarnya teman-teman. Bukan berarti terus kalian takut gitu, tenang aja. Maksudnya sekalipun bisa pun bukan berarti itu kayak nyawa terakhir ya IHSG ya teman-teman ya. Sekalipun bisa ya, betul ya, nggak usah panik ya, nggak usah panik ya, tetap santai aja, tetap nggak usah panik. Di sini sebenarnya mau jadiin pun masih bisa, tetap mungkin jatuhnya neckline sini ada shadow, mungkin di bawahnya lebih valid ya teman-teman ya. Di sini kita tarik di sini ini masih bisa sebenarnya, tapi memang menurut aku pun dari kepalanya pun dia udah over dari area ini ya. Jadi which is mungkin rehabilitasnya kecil, mungkin di sini patokannya. Kita lihat dulu nih besok ini dibawa turun atau enggak. Kalau misalnya dia nggak dibawa turun, berarti dia mencoba buat nembus resist sekali lagi teman-teman. Menurut aku sebenarnya untuk market hari ini lesu justru menjadi menurut aku malah positif ya teman-teman ya. Justru mendingan udah deh kalau memang ini jangan dibawa turun, mendingan dibawa lesu dibanding dibawa turun ya teman-teman. Karena memang kita lihat hari ini sebenarnya market menurut aku nggak yang sampai gimana banget, karena sesi 1 sejujurnya buat aku sendiri sangat-sangat membosankan ya sebagai sesi 1 ya. Kita pun hanya scalping di tebik aja, meskipun tebik juga bisa swing, tapi kita banyak yang TP tadi anak grup di 2200 gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih untuk IHSG gitu. Sebenarnya dari aku nggak ada yang signifikan banget, tapi dari candle kemarin memang di sini ada bearish engulfing, tapi memang closingnya doji di sini. Justru menurut aku besok mungkin masih bisa potensi untuk naik lagi. Ini mungkin ada tanda-tanda positif sih. Sekalipun dia turun sedikit pun paling dia bakal ngetes di area sini. Kalau dari aku memang IHSG kedepannya kalau dia bisa breakout dari 6.250-an nih, dia ada potensi ke area sini lagi teman-teman ya. Dia akan masuk ke area 6.400-an teman-teman. Bisa nyampe 6.400-an, bisa masuk area atas dengan area terdekatnya di sekitar 6.300-an ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih dari aku begitu untuk IHSG. Jadi untuk IHSG sebenarnya saat ini masih sehat-sehat aja kalau dari aku. Oke, kita langsung masuk aja ke list saham yang pertama. Oke, ini ada yang request Elsa ya. Kita langsung masuk aja ke Elsa. Kita langsung masuk ke saham Elsa, saham yang pertama ya. Kita lihat kira-kira Elsa gimana nih. Oke, ini Elsa. Kalau kita lihat sebenarnya Elsa ini agak sedikit mengerikan ya di sini hari ini ya. 382, dimana memang aku menyarankan untuk masuk Elsa itu di bawah 380, which is kalau misalnya Elsa berhasil bertahan di sini, Elsa turun pun kalau kalian ngambil di 374 jebol dari 366, cut loss-nya nggak sakit ya. Kita lihat di sini Elsa memang hari ini tertahan lagi di area. Oh, di sini dia di 382 juga ya. Mungkin ini bisa jadi minor support yang baru ya. Kenapa? Karena memang dia kemarin udah closing di 382, tapi dia tertahan lagi di sini teman-teman. Which is ini menjadi tanda-tanda bagus juga, tapi takutnya kalau jebol ya, takutnya sebenarnya untuk Elsa kalau jebol tuh bad news juga sih teman-teman sih sebenarnya. Kalau si Elsa, kalau kita lihat di sini bisa head and shoulders ya teman-teman ya. Di sini meskipun dia gede banget di sini. Ini ada potensi nih, dia udah jalan setengah nih, tapi bukan berarti ini nyawa terakhirnya buat dia, karena dia harus jebol dulu dari sini teman-teman. Kalau menurut aku sendiri sebenarnya masih aman-aman aja sih. Ini ada minor supportnya di 382. Jadi kalau untuk Elsa kira-kira gimana nih? Untuk Elsa wait and see dulu, jangan masuk dulu. Tapi kalau udah punya barang apalagi di bawah kayak 374, sebaiknya di hold dulu saja. Kurang lebih seperti itu. Untuk Elsa overall masih bagus menurut aku. Ini juga ketahan di sini sih. Mungkin bisa aja dia besok malam melanjutkan kenaikan, karena dia malam membuat support kecil yang baru ya, minor support di sini ya, ketahan di 382. Tetap target satunya kalau memang dia naik, tetap TP satunya di 420, TP 2 nya di sekitar 450 boleh lah, atau 460-an juga, karena memang resistnya di sekitar 466 untuk Elsa. Jadi untuk Elsa dari aku kesimpulannya adalah wait and see dulu. Kalau kita lihat memang Banda hari ini juga banyak pada cabut ya teman-teman ya, jadi memang aku nggak menyarankan untuk masuk ke Elsa. Next kita lihat yang selanjutnya, saham kedua. Oke, ada Akra. Di sini Akra juga terkoreksi juga ya kemarin ya teman-teman ya. Oke, ini banyak coretan juga. Di sini kita lihat di sini Akra teman-teman. Jadi kenapa dia turun? Di sini ada bearish engulfing ya teman-teman ya. Di mana di sini dibawa turun dulu. Oh, di sini ketahan nih jadi support yang baru teman-teman ya.
Ini area 3250 ini jadi support yang baru untuk AKRA. Justru ini malah bagus nih teman-teman ya. Di sini malah ada support yang baru, kita lihat ya. Di sini ada support yang baru. Jadi menurut aku di sini mungkin teman-teman kalau mau entry besok boleh sih, karena di sini memang udah kebentuk support yang baru dan menurut aku cukup murah untuk di sini sih. 3290 termasuk cukup murah sih. Karena menurut aku ini ada tanda-tanda buat rebound lagi untuk si AKRA. Dan menurut aku wajar aja kemarin koreksi di sini ya. Kita lihat juga sekarang Banda juga udah sifatnya udah netral sih. Dia udah nggak banyak-banyak buang barang. Jadi overall bagus. Cara trend ini masih bagus banget. Ini aku udah pakai pitch fan, dimana di sini kalau kita lihat secara trend di sini yang hijau-hijau ini dia masih di dalam hijau-hijau ini ya. Alias ini masih bagus banget trennya. Jadi kalau menurut aku mendingan di hold aja sekalipun besok koreksi ya. Overall untuk si AKRA bagus. Susunan juga masih sama kayak kemarin, kurang lebih TP1-nya di 3600 masih sama semua ya. Cuma dia ada tambahan support aja di 3250 untuk si AKRA. Kita langsung masuk next ya. Jadi untuk ambil AKRA nggak usah takut karena memang AKRA pergerakannya juga slow tapi pasti dia ya. Kalau memang dia trennya bagus, ditunggu aja teman-teman. Di sini kita lihat saham selanjutnya ada Agro. Agro ini aku sering singgung-singgung ya akhir-akhir ini. Di sini Agro kita lihat, di sini ada Morningstar ya. Di sini aku lingkarin ya, aku hapus aja sebenarnya udah nggak berlaku. Kalau kita lihat di sini Agro dia hari ini ditutup candle merah di atas. Nggak memungkinkan besok untuk koreksi sekali lagi membentuk pola evening star dari candlenya. Jadi menurut aku lebih baik wait and see dulu aja sih untuk Agro besok. Dan kalau koreksi pun dia nggak jauh. Jadi kalau misalnya jadi dikasih turun sekitar area 1000-an, kalau aku bakal masuk lagi sih untuk Agro. Jadi untuk Agro secara tren masih sehat banget teman-teman ya. Jadi nggak usah panik-panik banget sama Agro. Justru mungkin kalau misalnya teman-teman pengen sabar ke 1200 pun Agro dari aku udah nggak susah. Jadi tergantung teman-teman nih, teman-teman bisa sabar atau enggak. Karena kuncinya sabar gitu. Karena saham kalau ada koreksi, saham uptrend pun wajar ya teman-teman ya. Masalahnya di situ sih teman-teman bisa sabar atau enggaknya aja sebenarnya gitu. Kadang yang nggak sabar itu malah yang nantinya malah sangat disayangkan gitu. Kalau dari aku gitu sih. Tahu-taunya pas kalian jual, tahu-taunya besok malah uptrend kan sayang kan. Itu. Di sini kita lihat dia juga kebentur di sini. Ya. Di sini ada trennya, di sini ada channel line, di sini dia terbentur jadinya dia turun. Mungkin besok akan turun dulu sih. Menurut aku mungkin akan turun dulu sampai area 1000-an, bisa bahkan sampai 980-an karena dia gagal, udah nyoba 2 kali nih di sini. Akan ada potensi turun, tapi kita lihat dulu besok gimana juga ya. Mungkin untuk turun sedikit ada dulu, kasih koreksi dikit lah, justru dikasih kesempatan buat masuk nih. Buat lo yang belum masuk, mau masuk gak gitu, jadi santai aja gitu. Overall menurut aku ini masih bagus banget secara tren, dia ada tanda-tanda buat pulih lagi teman-teman ya. Di sini si Agro memang untuk dari aku 1200 sampai 1300 sudah nggak susah kalau dari aku ya. Belum dibahas Asri lagi di luar, nanti aku save siap. Di sini Bandar juga sebenarnya nggak terlalu keluar pun nggak terlalu yang mendominasi banget, kayak masih keluar tipis-tipis aja. Jadi overall si Agro masih sehat ya teman-teman ya sebenarnya. Oke, next kita langsung masuk ke saham yang ketiga ya. Saham yang keempat Asri. Kita langsung masuk ke saham Asri. Di sini kita lihat Asri kita sempat bahas ya teman-teman ya kemarin. Oh ternyata Asri sudah dibahas. Aku pernah bahas ya ketika si Asri dia berhasil breakout dari sini kan, dari 232 nih teman-teman, dia udah masuk ke consolidation lagi. Dimana kalau dia ke sini, dia untuk potensi naik ke atas ini udah kemarin ini aku hapus semua ya. Berarti memang Asri beneran sesuai yang aku bilang kemarin, memang dia ada potensi naik buat ke area consolidation-nya dulu. Sekitar ke 280 tuh nggak susah teman-teman ya. Sebenarnya dibilang di sini resist yang gimana nggak juga, karena sebenarnya consolidation area-nya tuh di sekitar dari 232 sampai area 288. Tergantung dari teman-temannya sendiri gimana eksekusinya. Tapi kalau dari aku sendiri untuk Asri sebenarnya untuk sekarang boleh entry, karena ini hanya beda sekitar 5 tick aja ke 232. Jadi kalau misalnya Asri jebol dia turun ke 232 ke bawah, sebaiknya teman-teman stop loss dulu ya. Jadi ibaratnya area ini bisa teman jadikan patokan buat jadiin ini support ya. Di sini kita lihat juga ya dia ketahan di sini nih, banyak ngekok ketahan. Jadi teman-teman untuk Asri teman-teman bisa sekali lagi dari aku kalau mau masuk boleh ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk boleh, tetap batasin di 232.
Oke, kita langsung masuk ke saham selanjutnya. Kurang lebih untuk asli ini. Aku kasih nih di sini. Support di 232, entry di bawah 246 lah, 246 ke bawah kalau bisa. Kalau bisa 240 lebih bagus. Kalau bisa 240 ke bawah lebih bagus ya. Pokoknya beda 7 tick dari sekarang lah gitu. Terus di sini ada resist di 288, sekitar 288. Jadi kalian masuk di bawah 246 ke bawah, base buy-nya di sekitar 240 ke bawah ya. Dengan support di 232 dan resist di 288. Bisa TP di sekitar, mungkin kalau mau TP cepet mungkin bisa di 260, 250-an. Kalau mau intraday, beli pagi jual sore, kalau besok sampai 250-an mau cabut boleh, atau 252. Pokoknya ke 260 pun menurut aku nggak susah sih, sekitar 260 pun bisa aja besok malah diajak terbang lagi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk saham asri ya. Oke, kita next langsung ke saham selanjutnya. Untuk asri ada tanda-tanda potensial buat naik lagi memang. Kita lihat di sini ada PTBA. Wah, MG di asri kok itu. MG di asri belum tentu yang masuk MG-nya bandar. Berapa lot dulu yang masuk? Kalau yang masuk 1 lot 2 lot, karena yang pakai MG nggak cuma bandar ya, tapi retail pun juga ada. Salah satunya Yudamology ya, dia pakai MG. Kita lihat di sini PTBA dia turun-turun dikit di sini. Menurut aku wajar aja. Kalau dari aku sendiri, aku berharap nih kalau ada begini nih, kalau ada si PTBA gini, harapan aku apa PTBA? Terus sekalian aja turun ke bawah dulu. Kalau aku kayak gitu, aku ngarepnya dia turun ke bawah, biar dia retest support. Kalau memang kuat dia akan mantul ke atas gitu. Aku pakainya stock bid. Kalau yang lain bisa dilihat dari broker summer sih, nggak harus pakai bandar detektor. Di sini kalau kita lihat di sini mungkin bisa aja mantul di sini. Harapanku sebenarnya mantul ke bawah sih dari aku. Sekalian deh kalau udah turun gini ke bawah dulu ya. Jadi kalau mau beli PTBA untuk saat ini boleh di sekitar area 2480 ke bawah. Jadi kalau misalnya mau masuk PTBA nih, kalau besok dikasih turun, kesempatan turun buat kalian yang belum punya barang, bisa masuk di 2480 ya. Karena PTBA secara fundamental tuh bagus banget. Soon aku bakal review detail soal fundamental, jadi mungkin hari Senin depan aku bakal mengulas putar saham batubara, dan kira-kira saham batubara mana sih yang paling layak diinvest. Nanti Senin aku bakal bahas. Jadi di situ aku bakal review teknikal dan fundamentalnya bersama temanku. Ya, jadi kurang lebih gini untuk si PTBA. Harapan aku sih sebenarnya skenario satunya ini. Tapi kalau misalnya hijau besok gimana kak? Oh ya udah, kalau hijau ya udah besok berarti memang dia mengarah ke sini. Kalau misalnya hijau ya nggak usah pusing. Berarti memang dia mengarah ke sini. Karena di sini dibilang resist yang gimana juga enggak, ya. Menurut aku di sini dibilang resist yang kuat juga enggak. Menurut aku ini memang area-area konsolidasinya. Jadi biarin aja dia di sini dulu gitu. Jadi menurut aku untuk ke 2850 mau jadi TP satunya pun nggak susah. Ini aku pakai daily. Aku rata-rata selalu pakai daily ya teman-teman ya. Kurang lebih begini. Kalau dari aku untuk skenario PTBA nggak gitu banyak, masih sama kayak kemarin ya. Nanti WSBP dibahas ya kak, sabar ya kak. Di sini ada urutannya. Mika, kita masuk Mika. Di sini kita lihat Mika mau turun. Tapi menurut aku kita tambahin dikit dah ya, biar nggak kopong-kopong banget ya gak sih. Kita tambahin dikit. Ini terlalu kopong nih. Kita pakai MA aja kali ini. Kita pakai MA. Di sini kita tambahin MA 10 aja. Nih, apalin guys, kalau warna-warna aku biasanya pakai gini nih. MA 10, MA 20 tuh aku pakainya kayak gitu, warna biru-biru gitu. Kalau MA 50 aku biasanya pakai ungu gitu. Tergantung selera sih, sama aja sebenarnya semua ya. Selera aja. Nah, kurang lebih gini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat memang secara tren selama masih di atas MA 20 si Mika masih bagus-bagus aja sih gitu. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan candlenya sebenarnya juga wajar-wajar aja sih kalau koreksi menurut aku ya. Karena sudah terbang tinggi teman-teman. Buset deh, ini terbangnya udah tinggi ya teman-teman dia ya. Oke. Jadi menurut aku untuk si Mika overall masih oke. Mendingan di hold aja deh. Kalau menurut aku. Siapa sih di sini? Tadi ada yang request Mika. Yang tadi request Mika siapa? Yang request Mika. Adakah orangnya tadi yang request Mika di sini? Adakah orangnya atau nggak ada orangnya di sini?
Tapi overall dari kita lihat juga dari channel lain semua, menurut aku masih bagus-bagus banget sih. Jadi wajar-wajar aja. Sorry ini agak turunan dikit ya teman-teman ya. Nah di sini menurut aku di hold aja. Ini masih bagus banget sih menurut aku. Ini masih koreksi wajar, cuman dia memang dari MA10 dia turun dari wilayah MA10. Tapi dia sedang balik lagi buat melanjutkan kenaikan. Di sini tuh paling kerennya tuh tanda-tanda comeback-nya tuh di sini nih. Di sini tuh dia sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, MA10 naik dari MA20. Ya. Dari MA20 sama dari MA50-nya di sini golden cross. Jadi memang ada confirmation buat naik. Besoknya ternyata memang langsung naik. Turun dulu wajar, falling wedge, di sini engulfing bullish dan di sini naik lagi. Menurut aku wajar sih. Menurut aku ini di sini overall masih bagus. Jadi untuk si Mika mungkin ada resist di sekitar 3.200. Cuma kalau mau masuk sekarang menurut aku cukup tinggi. Mendingan tunggu koreksi dulu gak sih? Karena di sini tuh udah harga yang cukup tinggi untuk Mika. Menurut aku mendingan tunggu turun dulu sih. Mungkin prefer masuk di bawah 3.000 sih kalau dari aku. Sebagai kalau misalnya mau masuk Mika. Aku nggak terlalu merekomendasikan untuk masuk ini juga karena ini menurut aku terlalu tinggi untuk saat ini. Sekalipun memang secara tren masih bagus banget. Karena menurut aku ini udah terbang cukup tinggi. Ya teman-teman, di sini kita lihat di sini terbangnya juga lumayan, tapi memang kita lihat terbangnya juga wajar sih sebenarnya sih, yang nggak sampai yang gimana banget gitu ya. Tapi ini memang udah cukup tinggi. Jadi menurut aku kasih koreksi dulu deh buat si Mika, mungkin sampai area ke bawahnya lagi mungkin sekitar 2.980-an atau 3.000-an baru masuk lagi. Ini kan ada invalidation area ya, tapi ini sebenarnya udah dikatakan jadi support juga udah bisa sih sebenarnya. Karena kan ini udah dicoba juga teman-teman di area sini ya. Ada buntut 2 di sini nih. Sebenarnya dia sempat turun ke sini gitu. Bentar. Kita pakai horizontal lainnya di sini sebenarnya udah ketes teman-teman ya. Di sini tuh udah dites sebenarnya. Kenapa nggak bisa ya? Nah, sih sebenarnya udah ketes di sini. Udah ketes di sini ngekor 2. Jadi ini bisa dikonfirmasi sebagai support sih. Ya kalau udah 3.070 ya udah. Tapi kalau dari aku tetap masuknya jangan di harga segitu sih. Mendingan turun dulu gak sih ke bawah. Kalau memang besok diizinkan untuk turun, boleh deh masuk 3.030, 3.020 gitu. Karena memang kalau untuk harga segini menurut aku udah agak tinggi sih. Karena memang kita lihat secara di sini habis falling wedge, di sini ada engulfing bullish, dia di sini langsung nge-up banget ya. Kalau kita lihat dari bawah ya, dari 2.500-an. Di sini aku juga nggak aku nggak lihat Mika. Mungkin kalau aku lihat Mika kemarin aku bakal rekomendasiin. Tapi nggak apa-apa. Bukan berarti kita nggak masuk Mika terus kita kayak, aduh sayang banget kan saham kan ada banyak ya teman-teman sekali lagi ya. Jadi kayak, ini kenapa nggak bisa aku pakai ya ALT ini? Ntar deh aku coba. Kok nggak bisa ya? Di sini 2.480 sih, dibilang trennya patah jauh sih. Tapi di sini memang kita lihat kalau dari aku itu aja sih 3.040 ke bawah deh kalau mau masuk, jangan masuk di 3.070 agak tinggi sih kalau dari aku ya. Kalau memang bisa dapat di bawah kenapa enggak gitu. Kalau dari aku itu aja untuk si Mika. Kurang lebih. Kita langsung next ya. Kita masuk ke saham selanjutnya. Di sini ada WMUU. WMUU ya. Di sini juga ada yang nanya tapi aku nggak bisa kasih nilai teknikalnya banyak, numpang lewat aja di sini. Oke, masuk 3.020 nggak apa-apa, itu harga yang cukup bagus menurut aku. Di sini kalau kita lihat WMUU bandar pada cabut. Aku nggak terlalu bisa nilai banyak, tapi yang masuk memang rata-rata retail. Salah satunya YP Mirai. Udah itu aja sih sebenarnya, nggak gitu banyak. Ini apa yang aku mau nilai juga bingung ya. Aku mau tambah indikator satu lagi deh, MACD aja. MACD juga kosong, MA juga dipakai kosong, nggak ada yang bisa dinilai. Jadi aku bingung karena aku memang lebih di teknikal apa yang aku mau nilai gitu. Kita masuk ke MDKA ya, berarti ke skip ini. Gas. Oke, di sini memang banyak coretan, harap maklum. Di sini kalau kita lihat di sini sebenarnya itu ada Morningstar loh. Kalau teman-teman nggak sebenarnya ini hitungannya tetap Morningstar teman-teman ya. Ini Morningstar kemarin aku sempat bahas memang di sini ada tanda-tanda buat reversal lagi. Tapi di sini begitu naik kencang turun. Di sini bisa jadi besok malah potensi Morningstar lagi nih. Jadi sekarang untuk si MDKA gimana nih? MDKA sekarang bisa dikatakan wilayah buy on weakness. Jadi kalau teman-teman mau masuk justru menurut aku malah bagus ya, teman-teman. Justru kalau teman-teman mau masuk di sini malah bagus nih di area sini nih. Ini bisa jadi dia potensi naik. Di sini mungkin bisa terkonfirm di sini Morningstar. Jadi kalau teman-teman mau masuk di MDKA besok menurut aku cukup bagus. Disclaimer on, bukan rekomendasi.
Aku cuma bilang bagus aja, kalau nggak mau masuk pun ya nggak apa-apa. Karena memang sekali lagi duit yang kalian pakai ya itu kan duit kalian ya teman-teman ya. Bener ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ibaratnya punya trading plan, udah tahu susahnya mau masuk mana, ya sesuaiin aja sama teman-teman. Bukan berarti teknikal bagus akan segalanya, disesuaikan kembali lagi aja. Setuju ya. Di sini kita lihat, mungkin di sini MACD-nya juga di sini dead cross, sempat mau golden cross tapi fail ya, malah turun lagi. Tapi memang di sini bisa aja potensi buat golden cross lagi kalau misalnya dia naik gitu. Terus kita lihat memang hari ini Bandar melakukan distribusi yang banyak, cukup banyak ya. Salah satunya ada KI, LG, SQ ya teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat, di sini kalau kita lihat juga, ternyata hari ini asing masuk 300 juta di MDKA. Jadi asing hari ini masuk ya teman-teman di MDKA. Kalau lebih seperti itu untuk MDKA, kita langsung next masuk ke saham selanjutnya, ada Telkom. Ini Telkom ya. Kita lihat Telkom offset dari wilayah sini, wilayah bawahnya. Tapi memang dia ketahan di sini. Udah dibahas tadi PTBA ya kak. Di sini kita lihat, di sini memang ada tanda-tanda buat reversal lagi nih dari doji ini ya. Dimana di situ bisa aja besok malah terjadi candle morning star. Itu pattern di sini, tapi kita lihat di sini ketahan dari garis trendline-nya teman-teman ya, dimana ketika dia turun ya di sini udah jadi dynamic resistnya. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau dia sempat mencoba untuk dobrak buat balik ke area trennya lagi teman-teman, tapi dia gagal. Jadi dia penutupannya pas sih sebenarnya, jatuhnya sebenarnya pas di harga 3190, dimana mungkin dia akan besok masuk ke dalam dulu ya. Jadi kalau teman-teman besok mau masuk Telkom ya boleh sih, tapi ingat Telkom gerakannya slow moving, atau antara ini masuk ke dalam, atau memang dia sekali lagi mencoba tapi gagal dan akhirnya turun dulu ke harga 3100. Kalau dari aku sendiri untuk Telkom sebenarnya masuk aja sih, sekalipun memang di situ ada resist terdekatnya di sekitar 3230-an, tapi menurut aku masuk aja sih ya. Dari aku memang consolidation area si Telkom ini besar banget nih ya. Ini consolidation areanya nih teman-teman ya, itu consolidation areanya si Telkom yang besar. Kalau dari aku tetap lebih milih kalau memang kalian memang suka yang santai-santai ya teman-teman, bisa milih di situ sih, bisa masuk di sana gitu di Telkom. Tapi tergantung lagi teman-teman gimana. Kurang lebih dari aku itu aja sih. Sebenarnya untuk Telkom overall masih bagus, cuma hanya saja consolidation. Selama dia masih bisa bertahan di angka 3230 sampai 3610 di area situ lagi, berarti memang masih satu ya untuk Telkom ya. Tapi memang Telkom secara tren masih aman-aman aja, kecuali dia jebol dari 3040 ke bawah. Itu mungkin teman-teman harus lebih hati-hati sih untuk Telkom, menurut aku gitu. Ya, kalau kita lihat di sini Telkom ya menurut aku kayak gitu kurang lebih. Jangan sampai dia jebol ke sini aja nih. Kalau dia jebol ke bawah, teman-teman udah harus hati-hati. Kalau dia jebol ke sini nih, si Telkom udah harus hati-hati. Kalau dari aku, jangan sampai jebol ke bawah aja kalau Telkom. Gitu. Selama dia masih di area sini, mungkin dia akan consolidation dulu. Kalau teman-teman dapat di 3230, pas dia berhasil breakout, di sini teman-teman malah bisa diuntungkan sih. Mungkin dia bisa aja terhempas lagi ke atas. Kayak ini kita lihat dia sempat turun ya di sini, tapi dia bertahan sih di support, bedanya ya. Di sini dia di supportnya dia langsung mantul. Di sini double top, akhirnya turun. Bisa aja di sini turun, dia malah di sini malah double bottom ya gitu. Kurang lebih seperti itu kalau dari aku. Disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli, aku nggak punya Telkom. Ya teman-teman semua, nanti live-nya bakal aku save, jadi teman-teman bisa nonton juga. Kita langsung masuk di sini, ada WSBP ya teman-teman. Saham selanjutnya ada WSBP. WSKT gimana kok masuk di sinyal PPIP? Bodoh amat. bercanda. Menurut aku ya udah, kalau masuk bagus. Di sini sebenarnya continuous pattern kalau menurut aku. Mungkin beberapa ada yang berpendapat symmetrical, tapi menurut aku dalam jangka pendek seperti ini mungkin lebih ke bullish penan ya. Yang penting triangle pattern, di sini ada bullish flag, terus di sini ada bullish penan, dimana di sini memang ada potensi naik. Aku udah review kemarin, aku udah jadikan ini bahkan sinyal premium ya buat kalian yang bersabar. Berterima kasihlah kepada diri sendiri, karena memang di sini ada tanda-tanda buat potensi naik untuk WSBP ke depan. Kalau dari aku sendiri, WSBP dia sedang masuk ke area fan di atas nih yang biru ini buat lanjutin kenaikannya lagi. Kalau kita lihat kan di sini kan udah kebagi-bagi kan ya teman-teman ya, garis-garisnya ya. Di sini dia di garis ungunya sekarang nih.
Biar gampang aja aku bilang di wilayah ungunya dia mau masuk ke wilayah atasnya 2/1 teman-teman ya. Jadi memang di sini kalau kita lihat dari tren juga si WSBP masih bagus gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dari aku kalau mau beli WSBP gimana? Beli WSBP ya 270 boleh lah. Kalau bisa jangan 272 lagi sih, 270 ke bawah. Kalau memang dikasih koreksi bentar, hajar aja. Karena memang untuk SL-nya nggak jauh juga, di sekitar 254. Dan TP-nya bisa di sekitar 320 ke bawah dikit, 318, 316. Sedangkan untuk TP2-nya bisa di sekitar wilayah 340 sampai 350. Tapi kalau aku sendiri memang memproyeksikan WSBP bisa balik ke 350. Ya teman-teman, disclaimer on, teman-teman tinggal sesuaikan aja dari teman-teman sendiri gimana. Oke, kita langsung masuk ke saham selanjutnya. Di sini ada TBLA. Oke, kita bahas TBLA. TBLA hari ini terkoreksi, tapi menurut aku ini terkoreksi wajar banget ya teman-teman. Dia masih di wilayah atas nih teman-teman ya. Ini ada support terdekatnya di 965, dimana kalau dari aku sendiri batasannya adalah dari 895 nih. Kalau dia di 895 nih dia teman-teman ya. Teman-teman boleh cabut dulu. Ini ada EMA 50 terkonfirm di sini ya. Kita lihat ya di sini terkonfirm dia berhasil bertahan. Selama dia masih di atas EMA 20 dan EMA 20 dan EMA 50 masih oke-oke aja sih. Terus kita lihat sebenarnya di sini ada potensi teman-teman di Golden Cross ya di sini. Mungkin besok TBLA malah bisa diangkat teman-teman di sini, kita lihat. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari TBLA besok malah bisa naik, tapi tetap disclaimer on, kita nggak tahu, market pun tetap nggak bisa diprediksi sepenuhnya, tapi memang ada potensi naik untuk TBLA besok ya teman-teman ya. Gitu. Kita lihat dari tren juga dia masih aman semua. Memang hari ini Bandar cabut, tapi bukan berarti Bandar hari ini cabut terus Bandar besok malah nggak cabut lagi. Bisa aja dia taking profit di harga 1000-an turun, terus besok dia masuk lagi di harga bawah, kan kita nggak ada yang tahu. Disclaimer on ya. Bukan ajakan untuk membeli. Di sini juga kita lihat dia sempat dead cross teman-teman ya, di mana di sini ada falling wedge. Terus di sini terkonfirm ya naik lagi. Di sini ada bullish pennant, terus ada breakaway gap, dia langsung open gap di sini langsung naik ya. Kita lihat di sini, menurut aku di sini memang ada potensi naik sekali lagi untuk si TBLA. Tergantung dari teman-teman gimana. Consolidation area-nya juga cukup besar sih sebenarnya, sini sama sini ya, cukup besar ya consolidation-nya ya. Tapi menurut aku itu nggak jadi masalah juga. Ya tergantung dari teman-teman mau eksekusinya gimana. Kalau dari aku besok cukup fair untuk entry, apalagi di harga 975 cukup bagus kalau dari aku ya. Oke, kita langsung next saja ke saham selanjutnya, ada saham Pegas. Ini Pegas aku sudah bahas juga ya kemarin. Untuk Pegas hari ini Bandar cabut. Di sini banyak lagi cabutnya. Tapi kalau aku lihat di sini memang untuk si Pegas, sorry kalau banyak-banyak panah-panah kayak gini ya, coret-coretan gini. Tapi kalau aku lihat untuk Pegas sendiri ya teman-teman ya, untuk Pegas dia saat ini masih dia keluar lagi dari consolidation areanya ya. Waduh. Ini sebenarnya ini consolidation areanya, dia baru mau masuk tapi gagal. Berarti mungkin dia bisa aja mantul di sini nih, di sekitar harga 1.300. Bentar aku cek ya, sekitar harga 1380-an lah, sekitar sini mungkin bisa aja dia mantul ya teman-temannya. Tapi tetap nggak tahu, disclaimer on ya. Di sini kita lihat juga dia udah di bawah MA 50 ya teman-teman ya. Bahkan garis MA 20-nya pun udah dead cross juga. Jadi alangkah baiknya dari aku sebenarnya untuk ini lebih hati-hati gak sih, karena di sini dead cross juga, nih. Jadi di sini bahaya nih sebenarnya menurut aku. Mendingan untuk si Pegas wait and see dulu. Buat kalian yang punya barang ya udahlah, kalau mau cut loss dari atas tuh udah terlalu sakit. Jadi menurut aku mendingan didiemin dulu sih kalau udah terlalu jauh daripada cut loss gitu loh. Karena dari aku sendiri kalau memang trennya masih bagus, aku ogah untuk cut loss sih. Tapi kalau kita lihat dari trend line dari sininya, dari ujung ke ujung nih, dari awal dia tanda-tanda reversal, memang dia terkonfirm di sekitar harga 1130-an ke bawah baru downtrend bener-bener. Tapi di sini menurut aku tunggu dulu. Mungkin kalau memang dia bisa mantul di 1345 boleh entry lagi. Karena kita lihat secara moving average juga udah nggak sehat, dulu-dulu udah dead cost. Jadi intinya Pegas jangan masuk dulu. Di sini belum ada tanda-tanda bagus-bagusnya sih teman-teman ya. Jangan masuk ya. Nah, ini dari aku gitu. Next di sini selanjutnya ada saham IRA. Saham IRA ini kemarin tuh cukup asik buat scalping, cuma kita scalping di PIVA karena memang aku udah apal banget pergerakan Bandar juga di PIVA. Aku seneng banget sih scalping di PIVA. Di sini kok kita lihat untuk IRA,
Jangan panik teman-teman, di sini tetap aku masih bisa analisa sekalipun teknikalnya rada begini ya. Kita lihat untuk IRA sekarang dia terkoreksi hari ini. Menurut aku ya terkoreksi wajar sih setelah terbang tinggi. Mungkin kalau mau masuk IRA buat scalping bisa di area 1800-an boleh sih. Harapannya ya tetap bisa ini lagi ya, sebenarnya tetap bisa buat scalping lagi kan. Tapi kalau kita lihat juga di sini sebenarnya di sini golden cross loh teman-teman. Untuk MA-nya di mana di MA 10-nya naik lagi di atas MA 50, which is bagus sih. Kalau menurut aku si IRA bisa terbang lagi ke sekitar sampai 2350-an. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mau nyicil IRA buat besok ya terserah, tapi ingat dia ada support di 1695. Disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli. Jadi kalau teman-teman mau masuk IRA dan mau buat scalping boleh, tapi kalau buat hold mungkin alangkah baiknya lebih hati-hati karena kita nggak tahu nih gitu, takutnya dibuang bandar lagi. Tapi memang kalau kita lihat di sini sudah ada sideway area, jadi amit-amit kalau dia turun lagi jauh, dia sebenarnya harusnya ketahan di wilayah sini, di key area sini, karena di sini memang sudah cukup banyak diisi ya, sekitar area 1450 sampai 1680-an. Karena di sini udah banyak keisi, harusnya seamit-amit dijebol dari 1695, mungkin dia akan turun ke sini dulu, consolidation ya. Tapi di sini juga udah diisi sama candle, jadi ini good news ya. Ini wajar aja menurut aku kenapa ini terbang kencang terus dia turun, karena di sini memang nggak ada keisi candle apa-apa, cuma benar-benar dihajar naik doang, benar-benar hasil euforia. Di sini terkonfirm nih shooting star akhirnya jatuh gitu loh. Ya di sini memang aku juga nggak bisa kasih komen banyak, tapi kurang lebih untuk IRA seperti itu. Secara teknikal, kalau dari aku kalau mau entry boleh aja sebenarnya, tapi harus tahu konsekuensinya sendiri. Atau mau beli sore jual pagi juga nggak apa-apa, bisa aja sih sebenarnya dimanfaatkan. Kalau dari aku sendiri mungkin IRA kalau 1800 aku bakal masuk kalau aku. Disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli. Kalau IRA 1800, tapi kalau 2010 buat aku masih ogah untuk masuk IRA. Disclaimer on ya. Next, kita langsung masuk ke saham selanjutnya. Di sini kita lihat ada Tower. Oke, salah ketik. Oke, di sini aku ada nandain ya. Dia tuh sempat turun teman-teman ya. Dia sempat turun di sini. Di sini terkonfirmasi lagi ada tanda-tanda reversal. Oke. Sebenarnya kalau menurut aku dia udah berhasil breakout dari ini, baru berhasil breakout nih. Jadi kalau sekarang mau masuk bagus banget nih. Kemarin aku udah tandain nih di 1055 nih. Jadi kalau dia berhasil breakout dia bisa terbang sampai sini teman-teman. Ya. Jadi kalau mau masuk tower sebenarnya besok boleh-boleh aja. Kalau mau amannya bisa pasang stop loss di 1055. Jadi ini cukup fair. Kenapa aku bilang cukup fair? Karena dia ada support terdekat di 1055. Jadi teman-teman kalau mau trading besok amit-amit turun ke bawah, perbandingannya itu seperti ini. Rasionya tuh menurut aku sangat menguntungkan. Rasionya seperti ini. Teman-teman hanya stop loss rugi sekitar 1%. Tapi kalau dia berhasil ke atas si tower, teman-teman bisa berpotensi sekitar. Jadi apa rasionya? Perbandingannya di sini kalau teman-teman dia turun, teman-teman stop loss di sini, teman-teman cuma rugi 1,7%. Hitung aja 2% biar lebih enak. Sedangkan kalau dia naik, teman-teman bisa untung sekitar 8%. Kita buletinnya aja biar enak ya. Jadi artinya apa? Perbandingan profit 4, perbandingan loss 1. Di situ sangat menguntungkan teman-teman. Jadi teman-teman trading tuh harus kayak gitu, harus cari selisih yang memang kira-kira bisa menguntungkan teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai kayak selisih gitu ya, menurut aku nggak enak sih sebenarnya sih. Kayak kita trading, kita nggak tahu nih kayak kita perbandingannya harus gimana sih. Tapi kalau menurut aku untuk tower ini mungkin bakal masuk jadi pantauan aku, karena memang kalau kita lihat di sini dia baru breakout dari resistnya ya. Di sini dia kalau kita stop loss di harga sekarang dia cuma beda 4 tick di 1055 ke bawah ya, turun-turun paling parah 3% lah, tahan atau enggak di sini di area garis hijau ini ya. Di area di sini kalau kita tarik juga garis juga dapat ya trend line-nya. Anggap aja ini minor trendnya cuma 3% doang kok gitu. Jadi kayak ini fair banget mau kayak gini juga pun gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kalau dari aku. Kok kakaknya Kojor Fan lagi live juga tuh. Ya ampun. Kita langsung lanjut aja ya ke saham selanjutnya. Di sini kita lihat ada MEDC ya, MEDC, MEDC. Di sini kita lihat MEDC sebenarnya Bandar melakukan distribusi ya. Di sini Bandar melakukan distribusi. Tapi menurut aku sebenarnya kalau dari teknikal masih bagus-bagus aja, dan di sini malah kalau kita lihat di sini MA5-nya malah naik ya teman-teman ya. Ya MA5-nya naik dia.
Dia sempat dead cross dan dia ada pembalikan di mana di sini terkonfirmasi golden cross, teman-teman. Dan kita lihat meskipun dia turun hari ini tapi dia tertahan di MA10. MA10-nya naik dari MA20, golden cross, dan di sini dia tertahan nih. Jadi secara tren sebenarnya ini masih bagus banget untuk Metsi. Jadi kalau dari aku Metsi hold aja teman-teman, nggak apa-apa. Kita lihat hari ini asing juga cabut banyak, sekitar 5M, it's okay. Mungkin memang hari ini asing mendominasi untuk cabut, mungkin untuk main aman juga karena memang secara candle IHSG memang ada bearish candle ya teman-teman ya, bearish engulfing. Jadi mungkin mereka main aman gitu. Atau enggak mungkin siapa tahu asing mau sincaan dulu kan gitu kan. Udah mau sincaan, nggak apa-apa, tapi secara tren dia masih bagus banget teman-teman. Jadi dari aku hold untuk Metsi. Kalau megang Metsi sabar dulu. Metsi kalau turun di bawah 605 kalian baru jaga-jaga. Jadi Metsi kalau selama masih di atas ya sebaiknya hold dulu. Kok bandar di cap? Kalau menurut aku dibilang berguna banget, tetap paling penting buka broker summary sih gitu. Tetap buka broker summary sama bid offernya diperhatiin. Menurut aku itu paling penting itu sih. Tapi dibalik dari itu ya intinya kalau udah naik profit 3-5% alangkah baiknya langsung cabut aja sih. Gak sih, namanya kan juga scalping kan. Jadi jangan langsung ini. Lihat bandar di Tekto pakai apa? Kok pakai Stockbit? Aku pakai Stockbit Pro yang berbayar. Next, kita langsung masuk saham selanjutnya ya. Overall Metsi masih sehat banget, nggak perlu ditakutin. BJTM, oke. Di sini kita lihat kalau kita lihat di sini saham BJTM, di sini tuh ada symmetric triangle teman-teman ya. Cuman dia kemarin tuh mau terbang tuh gagal teman-teman di sini nih. Di situ dia mau terbang tuh gagal dan akhirnya dia turun di sini. Terus gimana nih Kak kalau turun di sini? Kita lihat dia sih di sini juga tertahan MA10, di mana di sini ada tanda-tanda buat potensi naik ya teman-teman ya. Di sini ada potensi naik karena dia tertahan di MA10. Di mana kalau kita lihat di sini udah candle merah kayak gini dan ini candle doji, biasanya di sini bisa naik besok. Bisa dikatakan mungkin akan terjadi candlestick pattern morning star, tapi kita lihat dulu. Mungkin besok harusnya bisa terbang nih, teman-teman ya. Jadi kalau mau masuk di 790 sebenarnya fair-fair aja. Kita ambil rasionya aja deh kalau mau masuk. Kalau dari aku besok harusnya si BJTM bisa dibawa naik. Tapi kita lihat kondisi IHSG lagi ya. Kalau kondisi IHSG nggak mendukung ya mungkin bisa aja dia malah koreksi dulu. Tapi kalau dari aku untuk masuk sekarang memang cukup fair. Meskipun memang rasionya nggak bagus-bagus amat. Tapi kalau dari aku memang untuk TP2-nya tuh dia kan ini kan invalidation area, ini sebenarnya area kopong ya teman-teman, yang dibilang resist supportnya di mana itu nggak ada kalau menurut aku. Jadi mungkin bisa TP di sini. Kalau misalnya teman-teman ini berhasil breakout nih, jadi teman-teman nggak usah pusing lagi. Kalau aku sendiri aku nggak mungkin memproyeksikan untuk BJTM mengambil deket-deket, karena kalau kita lihat dari candlenya sifatnya dia candlenya agak galak ya, dimana kalau memang sekali dia mau breakout benar-benar langsung terbang. Cukup volatile tapi menurut aku ini bukan saham gorengan, ini saham yang cukup bagus. Mungkin dia bisa terbang sekitar 16% di wilayah sini. 920 disclaimer on. Hoki-hoki kalau dia naik dia bisa mengarah ke resist. Teman-teman bisa TP di 960 atau 950. Jadi menurut aku untuk perbandingan seperti ini cukup fair. Amit-amit kalau dia turun lagi gimana Kak? Kalau dia turun lagi kita turunin ke sini aja. Jadi perbandingannya gimana nih kalau mau agak main swing yang agak lama gini? Perbandingannya adalah 10 sama 21%. Artinya profit kalian 2 sedangkan loss kalian 1. Menurut aku cukup fair kalau kalian melakukan perbandingan seperti ini. Dan menurut aku untuk BJTM kalau besok mau entry masih boleh, disclaimer on ya. Terus kalau kita lihat memang bandar udah mulai nyicil di sini melakukan akumulasi. Ya meskipun nggak terlalu yang gimana banget, tapi bandar setidaknya di sini melakukan akumulasi. Dimana hari ini juga asing beberapa juga masuk ya kalau kita lihat ya, asing ya. Tapi memang keseluruhan asing hari ini masih exit di sekitar 600 juta di sini. Tapi beberapa asing memang ada yang masuk broker dari asing. Next kita langsung masuk ke saham selanjutnya. Di sini aku lihat ada Pewon. Oke, di sini ada Pewon. Kita cek Pewon bagaimana secara teknikal. Oke, Pewon di sini dia tertahan ya, sempat keluar dari supportnya. Dan dia tertahan lagi dan dia mulai naik lagi. Di sini kok kita lihat memang oke. Sempat dead cross ya di sini ya. Kita lihat MA10-nya turun, cross dari MA20 dan MA50, tapi di sini memang ada tanda-tanda buat golden cross lagi. Oh, ini bekasian dulu, aku hapus dulu. Jadi kira-kira proyeksinya gimana nih skenario dari aku? Kalau dari aku memang di sini sebenarnya di sini tuh untuk consolidation area yang besar tuh sebenarnya di sini. Kalau dari aku sendiri di sekitar wilayah sini tuh menjadi area consolidation buat si Pewon. Jadi Pewon itu dia mungkin consolidation di sekitar area 510 nih, di area sini teman-teman ya. Di area sini 510. Kita tebelin dulu biar lebih enak ya dilihatnya. Di sekitar area sini dia konsolidasi, di sekitar area sini. Ini kita hapus aja sebenarnya nggak apa-apa. Jadi di sini memang kurang lebih pasti dia consolidation. Jadi teman-teman mungkin kalau mau masuk di 535, teman-teman bisa stop loss di 510.
dan dia ada resist di 595. Jadi biar enak nih aku kasih lihat. Dia ada resist terdekat di 595 dengan harga sekarang di 535 dan support. Jadi kalau mau masuk di mana? Kalau mau masuk sebenarnya menurut aku ini cukup fair juga. Tes masuk ya. Tadi koneksi rada bermasalah. Jadi menurut aku untuk si Pewon dia support terdekat di 510. Sekarang harganya kan 535 ya. Jadi kita kayak gini aja biar enak. Kita pakai price range di sini, langsung kita tandain aja di sini. Oke, kurang lebih sekitar 4,5% ya teman-teman ya. Hitung aja lah 5% biar enak. Sedangkan untuk take profit sekitar 11%. Ya kurang lebih menurut aku ini cukup bagus. Kalau teman-teman mau masuk ke Pewon, ini bukan hal yang buruk menurut aku. Cukup fair lah kalau mau masuk si Pewon ya. Di harga 535, ya maksimal 540 kalau dari aku. Atau 545 paling parah, jangan masuk di 550 ya. Support terdekat di 510. Secara si Pewon juga pergerakannya menurut aku nggak terlalu yang ganas gimana banget. Mungkin harus agak sabar sedikit kalau kita lihat dari candlenya ya teman-teman ya. Di sini consolidation areanya, kalau mau kita tarik panjang memang dari bawah sini sampai ke sini consolidationnya, sampai maksimal 482. Tapi kan teman-teman nggak mau kan kayak bikin stop loss yang terlalu jauh kalau amit-amit market kenapa-napa. Jadi memang aku proyeksikan untuk bikin stop loss yang lebih dekat gitu buat jaga-jaga aja. Secara kalau kita lihat dari supportnya juga di 510 cukup kuat. Karena di sini kita lihat begitu dia keluar sedikit dia langsung mantul dan masuk ke areanya lagi. Di sini kita lihat ekor-ekornya juga banyak, di mana dia udah di trial berapa kali supportnya. Ya, dan di sini ada gap, breakaway gap, dia langsung naik. Jadi menurut aku memang ini terkonfirm bahwa wilayah si Pewon ini di sini memiliki support yang cukup kuat, teman-teman ya. Jadi mendingan di bawah 510 jual aja. Secara kalau kita lihat juga di sini, meskipun dia habis dead cross, tapi di sini kita lihat memang ini ada pembalikan lagi untuk golden cross dari MA10 dan MA20-nya. Dimana di sini Pewon ada potensi naik, ketika dia golden cross mungkin dia akan potensi naik ke sini, naik ke 595 tuh nggak susah. Jadi teman-teman bisa TP di sekitar 590 ya. TP di 590 aja. Kira-kira gimana nih Kak? Misalnya kalau dia berhasil tembus dari area resistnya nih, kalian bisa masuk di area selanjutnya. Teman-teman bisa TP di sekitar 540 untuk si Pewon, untuk TP selanjutnya ya. Teman-teman untuk Pewon TP selanjutnya bisa di sekitar 640. Jadi TP satunya ada di 590 dan TP 2 si Pewon ya ada di 640. Kalau dia memang benar-benar berhasil masuk ya di area sini, berarti sekitar 19%. Ini menurut aku cukup good deals buat Pewon kalau mau masuk. Disclaimer on. Next kita langsung cek saham selanjutnya. Di sini ada saham Adro. Kita lihat kalau saham Adro di sini. Di sini memang ada beberapa skenario yang aku buat. Dimana di sini memang ada potensi buat membentuk inverse and shoulders meskipun memang masih jauh proyeksinya, tapi nggak jadi masalah. Namanya juga skenario ya, bisa jadi dari sini memang dia naik pelan-pelan membentuk inverse and shoulders, atau dia melanjutkan skenario yang ketiga di sini. Karena memang skenario 2 udah nggak memungkinkan ya, di sini aku tandainnya udah dicoret aja. Di sini skenario ketiga yaitu dia terjadi rising wedge dan mengarah ke support area 1120 ya teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat di sini memang rising wedge masih berjalan. Dia masih di wilayah yang aku tandain, dimana ini untuk ada potensi buat rising wedge. Mungkin di titik sekitar 1260-an dia nggak kuat, lalu dia turun dulu ke bawah. Sekitar area sini yang aku tandain. Ini menjadi area support yang kuat untuk si Adro ya teman-teman ya. Jadi kalau dari aku untuk Adro lebih baik wait and see dulu. Tapi apabila dia berhasil breakout dari resistnya di 230 teman-teman ya. Ini sebenarnya ada tanda-tanda bagus juga sih, tapi tetap konfirmasi dari aku di 1250 deh ke atas itu kalau mau entry lagi. Jadi kalau memang kayak gini dia nggak kuat dan besok dia coba nyentuh resist sekali lagi nggak kuat, mungkin dia akan potensi buat turun dulu ke bawah. At least ya kalau dia break sedikit sekitar 1240, tetap alangkah baiknya hati-hati gak sih? Gitu kan. Kalau dari aku memang lebih baik main aman sih daripada kalian masuk ngerasa itu harganya murah tapi kalian kayak nangkep pisau. Jadi berarti kalian mau average down, tapi kalian malah ngelukain tangan kalian sendiri, malah tambah dalam. Jadi dari aku mendingan jangan gegabah ya, jangan asal masuk dulu, lebih baik wait and see. Disclaimer on, ini kalau dari aku ya, kurang lebih seperti itu. Untuk si Adro sebenarnya, untuk dari Adro dia bakal tetap naik. Dari aku sendiri untuk Adro sebenarnya ke 1500 tuh bisa loh teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita lihat di sini tuh dia cuma area air ini doang ya, air terjun doang numpang lewat karena IISG ambruk kemarin dan call itu sempat turun 11% di hari apa gitu ya. Tapi overall sebenarnya secara tren si Adro masih bagus banget. Di sini aku ada bikin tarik beberapa ya.
garis trendline-nya di sini semua aku udah tandain, dimana secara trendline juga memang masih bagus, sama memang dia nggak di bawah sekitar maksimal mungkin sekarang di sekitar 1070-an di sini ya, sekitar sini ya. Kalau dia makin naik ke sini ya mungkin di sekitar sini. Makanya aku bilang aku tandain di sekitar area sini. Kalau dia falling wedge mungkin beberapa hari, mungkin dia akan mantul dari sini karena nggak kuat dan dia turun ke sini dulu nih. Kalau memang dia berhasil bertahan di area ini, berarti memang dia terkonfirm masih uptrend dan melanjutkan kenaikannya lagi. Atau enggak ya paling parah sampai bawah sini lah, nggak harus sampai 1120, mungkin sampai 1160 sebagai alasnya dulu buat nahan sebagai support. Dimana kalau dia terkonfirm dari area sini buat mantul, ya dia ada potensi buat double bottom. Jadi kalau memang dia udah di retest double bottom, sistemnya sama kayak bola, kayak kita banting bola ketika udah ke bawah gitu kan, dia kan pasti akan mantul ke atas lagi teman-teman ya. Jadi kalau dari aku memang kayak gitu, jadi tergantung dulu nih ya, ibaratnya kayak bola aja, bola kita banting ke bawah gitu, banting lagi kayak gitu, jadi kurang lebih kayak gitu. Mungkin ada potensi juga buat double bottom di sini, tapi kita lihat dulu. Buat aku jangan masuk dulu, jadi tunggu konfirmasinya dulu dia mau dibawa kemana. Untuk Agro kurang lebih seperti itu. Iya nih Antam naruhnya banyak. Oke, kita bahas Antam baru diomongin ya. Ya ampun, maafin banget guys, coret-coretan aku hapus aja kali ya. Ya. Biar kalian gak pusing, kasihan. Biar kalian gak pusing, maafkan. Dah, gini aja udah cukup. Di sini kita lihat ada bullish flag ya teman-teman ya. Di sini ada bullish flag dan di sini udah terkonfirm dia langsung mental di sini ya. Dimana di sini kalau kita lihat dia sempet turun di sini tapi dia ketahan loh teman-teman di garis ini. Ini dijadikan alas di sini 2670 dan dia udah dites sekali. Kira-kira kalau udah dites sekali bisa dikatakan support gak? Bisa kalau menurut aku. Karena minimal sebuah support alas ini harus dites 1 kali. Minimal banget. Jadi ini berarti udah bisa jadi minor supportnya buat si Antam di sekitar 2670. Lalu sekarang harga di 2930. Terus gimana nih Kak untuk di 2930? Kalau dari aku sendiri sebenarnya, disclaimer on, karena setiap orang kita tahu kan, untuk support resist kan memang setiap orang mungkin ada sedikit yang berbeda-beda. Tapi kalau dari aku sendiri, pendapat aku, dia ada di sini teman-teman. Kalau dari aku sendiri ya, disclaimer on, karena setiap orang bisa aja dapatnya beda, dia mungkin punya pandangan yang berbeda. Tapi kalau dari aku sebenarnya di 3180 untuk resist pertamanya. Kenapa aku bilang di 3180? Coba teman-teman perhatiin di candle ini, ya, di candle sekarang nih, dia kemarin hijau, akhirnya bikin rambut kan. Terus dia besok candle lagi nih, open di sini, mau coba ruangan atas, tapi turun teman-teman. Begitu turun, impact-nya juga cukup jauh kan. Terus di sini dianggap area under value, ketabrak di area support. Akhirnya dia naik lagi. Pas dia naik di sini, pas mentok di sini, dimana di sini ada rambut ya teman-teman ya, meskipun lewat tipis. Begitu besok coba naik lagi, tapi turun. Berarti memang ini terconfirm area sini sebagai resist ya. Jadi dia mau masuk bolanya, berarti baru mau masuk lantai 2. Nggak ada tenaga lagi karena atapnya kuat, dia turun. Setuju ya teman-teman ya. Di sini kita lihat dia terhempas kencang lagi nih bolanya nih, masuk ke atas, jebol tipis, besok udah sampai sini opennya karena nggak ada tenaga di sini. Ngerasa di sini memang udah mahal ya teman-teman ya, udah overprice, akhirnya turun. Begitu turun cukup jauh ya teman-teman ya pantulannya. Memang ini kita lihat memang di sini turun juga karena IHSG, jadi bukan karena Jorven pom-pom ya. bercanda. Nah akhirnya di sini kita lihat, di sini memang sudah dianggap area under value juga teman-teman ya. Dimana di sini kalau ini aku pakai pitch fan, di sini di garis pitch fan-nya juga di sini mentok teman-teman ya di sini ya. Jadi ke cross-nya banyak sebenarnya teman-teman di sini, kesilang ya. Terus di sini kemarin kalau nggak salah ketabrak MA50, cuma MA50-nya udah beda lagi. Kurang lebih seperti itu, dan dia akhirnya setelah bullish flag dia melanjutkan kenaikannya lagi di sini. Sekarang Antam menurut aku untuk TP terdekatnya bisa di 3150. Disclaimer on, hati-hati kalau Antam besok banyak yang buang barang. Kalau Antam banyak yang buang barang gimana nih Kak? Kalau kalian udah serok di sekitar 2800 atau 2700 ya untuk Antam, teman-teman bisa melakukan taking profit dulu. Kalau dari aku bisa main aman buat melakukan taking profit dulu sekitar di 2850 atau 2800. Karena memang dari grup premium aku sudah menyarankan ngambil Antam di harga 2450 ke bawah. So congrats buat teman-teman semua yang udah ambil Antam di bawah 2450 ya. Karena memang aku udah umumin buat ambil harga di bawah segitu. Harusnya teman-teman udah pada cuan kalau misalnya teman-teman ambil buat anak grup premium, apalagi grup mentor, karena di situ memang aku udah suruh share Antam dari harga-harga weakness ya,
buy on weakness. Kurang lebih seperti itu. Sekarang Antam intinya TP1 di 3150 dari aku. TP2 nya gimana nih Kak? Sebenarnya TP2 nya menurut aku bisa dari atas pucuk sini nih teman-teman ya. Jadi kalau di patokan selanjutnya itu di atas pucuk sini sebenarnya teman-teman. Aku patokin pucuknya itu di sekitar area 3440-an. Jadi teman-teman TP2 nya bisa di 3400. Karena ketika dia tembus resist ini, si Antam, kita lihat nih. Dia sempat buat nembus di sini tapi gagal kan. Mungkin dia bisa ke 3300-an, bahkan di sini dia sempat nyentuh ke 3400 ya teman-teman ya. Di sini ya. Dan dia akhirnya turun gitu kan. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan momen ini. Aku takutnya karena di sini support yang kuat, besok dia turun lagi. Jadi kita realistis dulu nih. Kita bikin proyeksi yang ibaratnya teman-teman harus tahu konsekuensinya, karena dalam saham kalian nggak boleh terlalu berekspektasi yang tinggi. Nanti malah sakit hati gitu. Jadi jangan mentang-mentang Antam bagus proyeksinya terus kayak nggak ada skenario buat jaga-jaga. Kurang lebih seperti itu dari aku untuk Antam. TP1 di 3150, TP2 di sekitar 3400 sampai 3500 kalau memang dia tembus. Puji Tuhan kalau misalnya dia bisa tembus dari sini, dia mental kencang, mungkin bisa aja dia ke bawah 4000. Tapi kita lihat dulu, karena kan ini area kosong ya. Area kosong memang ketika dia udah all time high lagi terbangnya gila-gilaan sih, tapi teman-teman bisa aja malah ke 4000. Tapi tetap intinya harus nembusin 2 dari resist ini dulu. Jangan terlalu berekspektasi. Kan teman-teman juga bisa main seperti ini. Misalnya Antam dia nyentuh 3180 terus nggak kuat. Teman-teman bisa TP dulu di 3160. At least profit teman-teman teramankan. Misalnya memang dia berhasil breakout dan dia berhenti di 3250, nggak ada salahnya masuk lagi. Kalau memang dia sudah terkonfirmasi breakout dari resist. Justru kalau breakout dari resist dia terkonfirm membentuk support yang baru. Karena setiap resist yang udah jebol pasti akan menjadi alas yang baru. Ya, sekali lagi setiap resist yang udah jebol itu akan menjadi support yang baru di kemudian hari. Bahkan ya setelah kalian masuk itu udah jadi support sih nanti alasnya. Kurang lebih ambil aja dari alas ini kan. Meskipun memang masih jatuhnya invalidation area. Kalau dari aku adalah kita bisa main kayak karena Antam cukup banyak yang nyopet-nyopet, jadi ya cukup hati-hati aja. Makanya kayak kemarin aku sempat umumin, apalagi grup premium kayak Antam kalau turun dari segini buang dulu, turun dari sini buang dulu, itu mencegah terjadinya hal yang nggak diinginkan. Jadi kita main safe aja ya gitu. Profit ya mungkin kalau kalian hot bisa aja lebih tinggi kan, tapi kita nggak tahu, nggak ada kepastian ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya main aman aja. Itu bagusnya kayak gitu dari aku. Jadi kalau dari aku tetap Antam TP1 dulu 3150. Kalau memang bisa 3160 3170 ya bagus, kita lihat dulu aja besok. Tapi besok kalau Antam udah di bawah 2850 tiba-tiba turun, kalau aku lebih baik trailing stop dulu. Kalau kalian udah masuk di bawah amanin profit. Disclaimer on ya, sesuaiin sama teman-teman sendiri. Kalau aku pasti aku bakal taking profit dulu kalau Antam turun sampai 2850. Oke, kita langsung next. Di sini ada Crush ya. Di sini juga ada yang bahas Crush gimana kira-kira nih. WSBP kok ketinggalan gabung live. Oke, siap. Nanti bakal aku save ya. Di sini Crush justru malah bagus ya teman-teman. Jadi teman-teman apa yang teman-teman takutin dari Crush? Padahal kalau kita lihat dari Crush di sini memang trennya masih bagus banget. Kalau menurut aku. Di sini oke, di sini dia sempat dead cross ya. Tapi kalau kita lihat di sini memang ada tanda-tanda buat golden cross lagi teman-teman ya. Di area sini buat golden cross lagi EMA 10 sama EMA 20-nya. Terus apa yang ditakutin dah? Kalau udah begini kan. Terus kalau kita lihat memang di sini dia ada potensi buat naik. Secara tren juga masih bagus banget. Tanpa kita garis pun sebenarnya secara tren lain masih bagus banget ya teman-teman ya. Setuju ya untuk si ini ya. Kalau kita tarik swing low ke swing high-nya juga pakai pitch fan kita tarik juga sebenarnya juga masih bagus-bagus aja kalau kita lihat di sini. Di sini masih bagus-bagus aja, malah dia di area yang ibaratnya memang sudah seharusnya di sini ya teman-teman ya. Kita lihat kalau overall kalau dari aku mendingan hold dulu gak sih tetap, karena memang dia sedang mencoba buat kalau misalnya teman-teman mau masuk si Crush, memang kalau menurut aku suruh dia paling mentoknya di sekitar 780-an ke atas nih, dia bisa mantul kencang lagi nih teman-teman ya. Jadi Crush menurut aku ke 850 atau ke 900 itu gak susah teman-teman, karena secara tren masih bagus banget ya teman-teman ya. Kalau dari aku intinya seperti itu. Untuk si Crush masih uptrend. Untuk anak-anak grup yang memang kemarin sempat masuk sinyal, tetap hot untuk Crush. Jadi kalau Crush turun sedikit kayak satu hari koreksi gitu, jangan tanya kenapa kok tiba-tiba turun nih, waduh sinyalnya gini-gini ya. Bukan karena sinyal jelek juga sih, tapi karena saham pasti ada yang namanya koreksi ya teman-teman. Jadi kayak gini nih, turun dulu terus naik kan ya kan, falling wedge dulu, turun, konfirmasi, engulfing bullish, naik gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi teman-teman gak usah panik gitu. Secara tren si Crush masih bagus banget. Kalau kalian mau masuk boleh. Terus kalau kita lihat juga Bandar hari ini juga ada masuk loh, meskipun memang akumulasinya kecil. Kurang lebih seperti itu untuk Crush gitu.
kita langsung next ke saham selanjutnya ya. Untuk Kras sebenarnya nggak terlalu banyak yang diomongin. Kita masuk ke Tekim. Tekim gimana nih kak? Tekim secara tren juga masih bagus banget. Menurut aku nggak usah terlalu takut banget untuk Tekim. Wajar dong, masa dia udah terbang tinggi mau koreksi sedikit aja nggak boleh? Parah bener sih lu pada. Canda-canda. Kayak gini nih teman-teman. Kalau kita lihat di sini, kita lihat untuk Kras di sini ada pola symmetric triangle. Terus teman-teman lihat di sini langsung terbang ya. Sebenarnya di sini sih. Dia langsung terbang ke atas, ditendang ke atas, terus di sini koreksi wajar. Terus di sini naik lagi, teman-teman. Ya. Secara waktu itu dia membentuk symmetric triangle pas IHSG lagi koreksi ya. Menurut aku wajar aja ketika dia udah harga di sini, tapi dia terkoreksi wajar di sini aja. Dia terkoreksi wajar dan di wilayah sini-sini aja. Jadi kita patokin aja kurang lebih di area sini, teman-teman ya. Aku akan patokin di area sini biar lebih enak. Jadi kalau teman-teman perhatiin lagi, dia cuma di sini-sini aja areanya. Kalau kita lihat-lihat lagi ya, kita patokin kurang lebih di sekitar area 15.825 ya. Di area-area sini aja. Tandanya apa? Disuruh di sini bagus. Kalau memang di sini diisi banyak candle, bahkan di sini ngekor. Begitu dia turun, dia langsung mantul lagi ke dalam. Di sini justru bagus, dia malah membuat wilayah sideways yang baru ya. Ibaratnya bikin pertahanan dulu di sini, bangun benteng dulu, bangun support buat melanjutkan kenaikannya lagi. Nah, terus kalau begini gimana? Tandanya kan masih bagus kan? Ya sudah gitu. Di sini juga memang ada resist terdekat karena dia gagal nembus ya di sini di sekitar area 16.850. Dimana kalau menurut aku ini wajar-wajar aja. Kasih koreksi dikit buat melanjutkan kenaikan. Karena kalau kita lihat secara tren bagus banget si Tekim sih, parah. Sama kayak INKP. Makanya aku bilang INKP strong uptrend, keep hold, gak usah pusing. Sama kayak Tekim. Tekim ada potensi untuk naik juga gitu. Tinggal tunggu waktu aja. Bisa jadi besok malah naik karena dia udah coba support di sini, bertahan di tempat yang sama. Terus di sini mau coba turun ngekor. Dan dia closingnya langsung di atas gitu ya. Di sini doji star candle-nya ya. Jadi untuk si Tekim masih bagus banget. Menuju MA5 mungkin bisa aja. Paling parah daerah sebenarnya mungkin untuk area sini juga bisa. 14.200 kalau menurut aku. Bisa ke 14.200, bisa aja sebenarnya. Ya, bisa aja ke bawah sini. Ataupun amit-amit dia turun ke bawah sini pun menurut aku trennya tetap masih bagus. Nih, amit-amit turun ke sini pun menurut aku trennya masih bagus secara tren ya. Enggak, tapi untuk ke 11.600-an agak susah. Menurut aku paling parah ke sini gitu loh. Jadi ke 14.200 bisa aja. Tapi kalau kita lihat tepat hari ini, sekalipun dia turun-turun ya teman-teman, tapi dia tetap tertahan seperti ini teman-teman. Dimana di sini bisa dikatakan di sini tuh kuat banget gitu loh. Jadi menurut aku kalau mau spekulatif buy buat teman-teman yang nyangkut di pucuk boleh dari sekarang sih. Karena memang kita lihat di sini support yang cukup kuat sih, udah terkonfirm sih. 3 kali tes ya. Jadi menurut aku hold aja. Secara Tekim juga kalau tidak salah dia sudah all time high ya teman-teman. Kita coba cek deh. Oh enggak, ini belum, sorry. Dia masih ada di sini. Berarti dia masih ada pucuk terakhirnya di sekitar sini teman-teman ya. Berarti dia last terakhirnya di pucuk sini. Jadi menurut aku begitu dia berhasil dari 18.500 dia baru all time high ya. Jadi setelah dari sini tes resist di pucuk baru. Dan menurut aku juga sama kayak si INKP. Dia kan saudaraan ya. Kita langsung masuk ke INKP. Di sini kalau kita lihat INKP juga sama. Di sini ada symmetric triangle, terus di sini naik gitu. Dan di sini lihat teman-teman, di sini juga tertahannya mirip-mirip ya. Di area-area sini juga gitu loh. Sama kejadiannya kayak si Tekim. Terus sudah kayak gini gimana? Kalau kita lihat sudah seperti ini, udah mirip-mirip ketahan di sini, area-area sini ya. Kita lihat ya, artinya memang si INKP memang terkonfirmasi juga uptrend teman-teman. Kita lihat dia malah masih di atas MA10. Semua sahamnya rata-rata di atas MA20, dia masih terkonfirm uptrend teman-teman. Dimana teman-teman lihat begitu dia turun, dia nyentuh MA20, dia langsung mental kenceng teman-teman. Mungkin amit-amit kalau dia turun ke MA20, kesentuh di MA20, bisa jadi dia langsung terbang kenceng. Karena dia udah kesentuh di MA20 ya. Sekali lagi, fungsi moving average teman-teman harus tahu. Dia juga bisa buat menentukan arah tren, sama bisa dijadikan sebagai alas buat support juga sebenarnya secara tidak langsung sebagai support dinamis atau resist dinamis teman-teman. Dimana di sini dia buat next tahun nih trennya ke arah kemana. Tapi ingat juga moving average kalau lagi sahamnya lagi sideways parah sebenarnya kurang efektif, bahkan menurut aku nggak efektif kalau dipakai pas saham lagi sideways. Jadi makanya kalau aku bilang ke beberapa temen aku, kalau saham lagi bener-bener sideways kayak kemarin kan Unilever sempat sideways dari bulan Mei sampai November ya, aku bilang nggak perlu pakai moving average lah gitu kan, karena memang moving average-nya jadi nggak akurat juga gitu, jadi kurang bagus kalau lagi sideways. Tapi kalau lagi uptrend atau downtrend ini efektif ya. Kita lihat kayak gini kurang lebih ya teman-teman ya. Dia begitu udah nyentuh MA20 di sini langsung mental. Jadi sama kejadiannya mungkin kalau turun pun dia bisa aja naik begitu ketahan di MA20 selama dia masih uptrend gitu. Oke, kita langsung next ke saham selanjutnya.
Di sini ada ISAT, oke, Indosat. Di sini juga sempat dibahas ya. Kemarin tuh ISAT tuh sempat dibahas juga, teman-teman. Oke. Kita masuk ISAT. Indosat, kalau kita lihat di sini sebenarnya Indosat juga baik-baik saja sebenarnya. Kemarin dia sempat golden cross teman-teman ya. Dead cross, dia turun EMA 10-nya menyilang EMA 20. Tapi memang di sini ada tanda-tanda buat membalikan kenaikannya lagi, mau golden cross. Secara kalau kita lihat dari MACD juga meskipun di sini datar, tapi di sini ada potensi buat golden cross. Di mana hari ini Banda juga mengakumulasi cukup besar. Jadi untuk proyeksi ISAT gimana? ISAT menurut aku untuk terbang ke 6.400-an tuh gak susah teman-teman ya. Di harga segini tuh teman-teman kalau mau lihat dia terbang ke atas tuh udah gak susah. Jadi tinggal teman-teman nunggu waktu aja. Sekitar area 6.300 lah biar gak terlalu berekspektasi. Sekitar area 6.350 untuk si ISAT tuh gak susah ya. Meskipun memang supportnya agak jauh ya. Supportnya ada di 5.020 untuk si ISAT ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau mau masuk sekarang udah tanggung kalau kita mau proyeksikan kalkulasi seperti ini. Ya. Kita kalkulasi ini ya. Risk and reward-nya. Menurut aku kalah sih sama jarak supportnya teman-teman ya. Meskipun di sini memang ada support minor, tapi kita ngambil ini aja, kita ngambil area konsolidasi besarnya. Karena kalau kita lihat di sini dia consolidation ya teman-teman ya. Di sini ya. Consolidation, jadi menurut aku lebih baik jangan sih sebenarnya. Kalau dari aku mendingan jangan. Kenapa kalian gak lirik kayak ERA aja? Tapi ERA memang juga sudah cukup terbang tinggi. Tapi memang untuk teknologi sebenarnya boleh dilirik-lirik ya, kayak ERA, kayak Link. Dimana ERA sudah mencapai TP2 kita ya teman-teman ya, yang anak grup. Karena aku bilang ERA bisa mencapai 3.000 nggak lama lagi. Dan ternyata memang kemarin tadi juga sempat lewat 3.030 ya. Cuma aku nggak ngeh karena aku memang udah jual ERA gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk si ISAT. Dari aku masih wait and see dulu sih. Ya kalau dia berhasil breakout mungkin dia bakal potensi buat naik lagi ke atas. Tapi kalau dari aku kayak nanggung sih, mendingan kayak turun dulu gak sih ke bawah gitu loh. Kalau dari aku kurang lebih seperti itu. Kita langsung next masuk ke saham selanjutnya. Ada Power. Di sini Power aku udah sering bahas nih. Power ini ada sama T1 ada hubungannya karena memang dia energi listrik. Dan aku bilang di sini Power bagus ya teman-teman ya. Untuk aku sendiri Power pun bisa nyampe 800 ke atas, 850 dulu TP1-nya. Sekarang karena dia lagi turun kita ganti plan ya. Nanti aku bakal bikin lagi untuk plannya gimana. Dan dia sempet di sini kalau teman-teman lihat di sini dia dead cross ya. Turun di sini juga dead cross, tapi di sini ada tanda-tanda buat ini loh, buat reversal loh sebenarnya. Karena kalau kita lihat di sini dia ketahan terus habisnya di support 695. Ya, dan hari ini dia turun lagi. Kalau dia dikasih turun lagi nih di sekitar area 700 kalau mau beli boleh, ya. Jadi karena kalau kita lihat di sini juga secara tren juga masih bagus banget teman-teman di sini. Ya. Di sini begitu udah turun nih. Di area sini dia langsung mental. Jadi mungkin untuk si Power tinggal nunggu sekitar seminggu atau mungkin beberapa hari lagi, mungkin dia ada tanda-tanda buat reversal lagi teman-teman. Jadi kalau dari aku sendiri mendingan kalau mau masuk si Power ya boleh-boleh aja sebenarnya, tapi mungkin batasin di sekitar 680 lah buat cabut. Ini kan support ada di 695 ya. Menurut aku kayak nggak usah pusing karena support ada di 695. Jadi kalau mau masuk gini aja deh. Kita pakai rasio lagi biar lebih enak. Kalau mau masuk kayak gini aja. But dari sekarang kita turunin aja ke 680-an lah, sekitar sini kan 3%. Sedangkan untuk jebol 735 pun menurut aku udah nggak susah di 735. Jadi kita langsung ambil atasnya aja, ke area atasnya aja langsung kita bawa ke 780. Jadi menurut aku ini cukup fair ya, karena ini menurut aku dibilang support resist yang kuat juga enggak, mungkin jatuhnya ini juga area-area support dia, area-area sini juga sih gitu. Karena memang waktu kita dulu ngambil di sekitar 735, kalau misalnya lepas kan buang dulu kan, karena kemarin di ISG anjlok, jadinya ya mau nggak mau kita harus SL dulu, harus sabaran. Tapi kalau teman-teman misalnya mau investasi di Power, menurut aku bagus-bagus aja, karena secara dividen yield juga dia kencang ya, sekitar 9% kalau nggak salah Power. Karena kita tahu sendiri buat nyari saham yang dividennya cukup tinggi kayak Power ini agak susah teman-teman. Secara fundamental juga lumayan bagus ya untuk Power ya. Dan Power memang dia ada hubungannya sama Tesla. Karena teman-teman harus tahu si Power ini merupakan perusahaan energi listrik teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk Power dari aku. Kalau misalnya mau masuk boleh. Kalau mau masuk sekarang proyeksinya sekarang kan ada support di 695. Jadi stop lossnya menurut aku di sekitar 680. Jadi patokan aja stop loss di 680. Kalian kalau mau masuk di bawah 720 ya. Kalau mau beli usahain di bawah 720 dan take profit pertama di sekitar 780. TP1 780 dan TP2 di sekitar 850.
Kurang lebih seperti itu kalau power. Terus kita lihat memang Bandar udah nyicil nih teman-teman. Jadi Bandar udah start awal nih. Karena memang secara teknikal si power bertahan terus dari supportnya. Bandar udah siasati buat dia ngambil dulu nih. Pinter juga kalau menurut aku, dia udah mulai nyicil ya. Dimana memang power memang ada potensi buat didorong ke atas lagi. Jadi kalau menurut aku untuk power boleh untuk kalau mau cicil dulu. Disclaimer on. Kita langsung masuk ke saham selanjutnya ya. Oke, saham terakhir ada Excel. Di sini kita bakal review. Kira-kira Excel gimana nih? XL nih. XL kalau kita lihat, oh dia tertahan ya teman-teman di EMA 10-nya. Dimana di sini udah dead cross semua ya ampun. Di sini dia di sini kita lihat di sini dead cross semua. Ya, dead cross semua, dia terus turun tertahan di EMA 10. Tertahan di EMA 10 terus di sini kita lihat distribusi semua ya. Bandar masih buang barang tapi memang di sini ada tanda-tanda buat reversal lagi. Kalau menurut aku kalau mau masuk Excel sih sebenarnya bisa aja sih, disiasati kalau mau masuk. Kalau mau masuk Excel sebenarnya di sini nih kalau mau masuk nih. Oke, nggak bisa lagi ALTH-nya, kita manual aja. Di sini ya teman-teman ya. Di sekitar 2220 sebenarnya di sekitar sini. Di sekitar sini ya. Jadi kalau misalnya mungkin bisa aja dia dibawa turun dulu kalau menurut aku sih. Let's say dia dibawa turun dulu nggak apa-apa. Teman-teman bisa beli di sini nih kalau misalnya mau masuk si Excel. Ini bukan rekomendasi aku sih tetap. Nah kalau dia berhasil bertahan di sini, dia bakal mantul lagi dia. Dan dia akan membentuk pola double top. Dia bisa naik sampai sini teman-teman ya. Karena memang di sini kita lihat di sini bukan area resistance cukup kuat juga ya. Area-area sini dia bisa masuk ke area atas lagi Excel. Jadi Excel untuk ke area 2600 sebenarnya nggak susah. Asal teman-teman bisa sabar gitu. Kalau dari aku kurang lebih seperti itu sih untuk proyeksi aku, tapi tetap disclaimer on karena memang setiap orang kan punya planning masing-masing ya. Di sini aku bukan untuk buat teman-teman harus ngikutin gaya atau cara aku trading, tapi ini aku hanya memberikan skenario aja. Kalau teman-teman misalnya nggak cocok ya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut aku jangan ngambil sekarang sih, tunggu aja dulu turun ke bawah. At least kalau dia udah turun sedikit, teman-teman masuk di area 2200, 2250, 2300 saja. Begitu udah di 2220 dan berhasil bertahan, teman-teman juga enak. Tapi kalau teman-teman mau masuk sekarang, ibaratnya teman-teman mau masuk sekarang ya, aku bakal kasih contoh rasionya. Kalau teman-teman mau masuk sekarang ya sekitar 4,7% sih sebenarnya ya. Masih cukup fair lah dengan targetnya misalnya di sekitar 2650. Oke, sekitar 13%. Sebenarnya dari rasio ini pun menurut aku cukup fair aja ya, teman-teman ya. Oh, ternyata di sini di 2600 ada resist ya, teman-teman ya. Di sekitar 2600 sebenarnya dia ada resist, aku tandain aja. Jadi kita turunin sedikit biar lebih enak. Biar nggak terlalu berekspektasi tinggi, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Ya, kita format aja. Kita format aja 340. Kita taruhlah di 2600 saja biar enak. Sekitar 11%. Masih bagus sih rasionya. Kalau misalnya mau masuk dari sekarang, tapi tetap kalau menurut aku mendingan belinya di bawahnya aja gak sih, kayak 2300, 2320, which is meminimalisir stop loss amit-amit kenapa-napa. Kalau dari aku, kurang lebih seperti ini untuk proyeksi aku soal Excel ya. Mungkin dia akan turun dulu ke bawah atau mantul. Bisa aja di sini besok malah ada candle morning star, malah tanda-tanda naik lagi. Jadi terserah teman-teman mau masuk Excel atau enggak, karena di sini memang dia ketahan juga di MA 10-nya. Ya pas banget dia ketahan di MA 10-nya, kesetrum dan naik. Bisa aja besok di sini malah hijau. Kalau udah kayak gitu ya terkonfirmasi morning star ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu kalau dari aku untuk si Excel. Tapi sayangnya si Excel dia sayang golden cross di sini ya. Gagal golden cross sayang sekali. Tapi kalau kita lihat Bandar juga lagi pada cabut juga. Jadi kalau dari aku mungkin besok akan dibawa turun dulu. Tapi kalau naik ya puji Tuhan, aku sih berharap kalau mau masuk, mungkin aku akan entry di sekitar 2280 untuk Excel. Jadi kasih bawa sekali lagi buat dia mantul ke sini. Kalau bisa double top lebih bagus sih. Double bottom. Oke, kita langsung masuk ke Tebik. Karena banyak yang nanya Tebik kira-kira gimana. Oke, Tebik. Oke, Tebik. Oke, Tebik kita lihat di sini ya, Tebik ya. Kita hapus aja, sorry ini ngalangin, pasti teman-teman pasti bingung ini aku pakai apa, jadi aku giniin aja. Sebenarnya untuk Tebik menurut aku masih cenderung uptrend teman-teman ya, jadi teman-teman gak usah takut gitu sama Tebik, B aja ya. Nah, Tebik tuh santai aja, dimana kalau kita lihat di sini dia terpentok di atas teman-teman nih. Di sini dia pas masih di area tren yang sekarang ya teman-teman ya. Sekarang kalau kita lihat Tebik kayak gini ya, aku ada bilang Tebik, kalau Tebik di harga di bawah dari 2050 untuk stop loss dulu kan teman-teman kan, di area 2050. Tapi dia sempat turun ke bawah tadi. Kenapa aku suruh beli? Karena memang itu udah area support ya teman-teman ya. Dimana di area supportnya dia berhasil
ada tanda-tanda mantul, aku bilang seperti ketapel rumusnya. Jadi seperti ini. Begitu dia sampai bawah, aku lihat memang ada akumulasi yang cukup besar. Di situ orang ngerasa di situ udah under value. Sebenarnya retail juga banyak yang masuk. Jadi aku langsung mental lagi ke atas gitu. MACD-nya di sini dead cross, bukan golden cross ya. Di sini dead cross di sini. Di sini dead cross, makanya dia turun. Dia pun dead cross di tanggal 5 Februari ya, Bro Steven ya. Jadi bukan hari ini. Ya, bukan hari ini, tapi di tanggal 8. Ini di tanggal 8. Iya, di tanggal 8 ini dead cross-nya. Jadi bukan hari ini. Hari ini ada tanda-tanda buat reversal lagi untuk si tebik. Secara dari tren masih bagus banget. Jadi teman-teman ya bersabar aja ya. Ini masih bagus banget secara tren gitu. Bahkan kalau teman-teman mau beli sekarang, ini masih hitungannya buy on weakness. Usahain kalau mau beli itu sebenarnya di bawah 2150. Tapi kalau mau masuk di 2180 nggak apa-apa. Teman-teman bisa pasang sekitar area, teman-teman bisa pasang di sekitar area. Kalau mau TP mungkin bisa di 2250 kalau mau main cepet, tapi tergantung dari teman-temannya sendiri ya. Di sini kita lihat ini juga udah terkonfirmasi sebagai support juga di area 2050 yang aku bilang tadi di sini. Ya. Di sini terkonfirmasi support karena udah dites berkali-kali nggak kuat ya. Di sini langsung mantul, lihat ya, mantulnya langsung ke atas. Ini juga ada potensi buat mantul lagi ke atas menurut aku. Untuk MACD 695 ya, kalau udah masuk ya hold sih Kak, karena kalau dikit-dikit CL sayang nggak sih? Kalau memang masih uptrend ya di hold saja. Namanya saham kalau ada koreksi sabar, apalagi kayak koreksi seminggu doang tuh kayak menurut aku masih nggak ada apa-apanya gitu. Sama saham kayak Unilever yang satunya 6 bulan bagaimana gitu kan. Jadi kalau memang ada koreksi dikit, teman-teman bisa hold dulu, itu salah satu contoh. Atau pasang stop loss di berapa dengan jangka pendek, terus beli di buy on weakness. Kurang lebih dari aku seperti itu aja untuk saham tebik sebenarnya ya. Untuk tebik kurang lebih seperti ini, teman-teman tinggal tentuin aja. TP1-nya semua yang anak grup masih aku ada info-info, tinggal diikutin aja ya. Untuk TP1, TP2-nya semua sebenarnya di 2300 bisa atau 2250 ya. Kurang lebih seperti itu aja kalau dari aku untuk tebik. Next, saham selanjutnya 3 requestan lagi sebelum aku off. Kayaknya suara aku agak serak ya. Lagi kurang fit juga, maafkan ya teman-teman. Di sini hari ini PIVA hari ini turun. Hari ini turun PIVA ya. Ya, overall PIVA sebenarnya di harga segini tuh udah harga-harga fair aja sih menurut aku. Ibaratnya udah harga yang kalau mau masuk udah boleh sih. Karena memang PIVA ya 1000-an, memang waktu aku masuk juga ya udah segituan, 900 sampai 1000-an. Sekarang dia ada support terdekat di 980. MACD juga gagal golden cross sih. Ya, gagal golden cross. Setelah dia dead cross, dia gagal golden cross. Kalau menurut aku juga di sini dia ketahan juga di sini ya. Oh, di sini baru dead cross ya. Oh iya, dead cross loh. Oh iya, dead cross. Iya, dead cross. MA20 nyilang ke MA50, tapi di sini mau jemput kok. Jadi di sini mungkin bisa golden cross. Mungkin kalau mau ambil PIVA boleh sih, tapi disclaimer on ya, kalau nyangkut atau apa jangan ngomel-ngomel loh ya. Di sini nggak ada rekomendasi buat suruh borong, ini cuma analisaku. Sebenarnya kalau mau main aman untuk PIVA gini, karena PIVA sekarang harga 1010, teman-teman bisa masuk PIVA di 980, di 1000 ke bawah kalau bisa dapat. Lebih bagus di 1000 ke bawah ya teman-teman ya. Jadi kalau mau masuk PIVA di 1000 ke bawah itu cukup bagus kalau menurut aku. Masuk PIVA di sekitar 1000 ke bawah. Kalau mau masuk PIVA sekali lagi di 1000 ke bawah ya 1000. Sebenarnya kalau mau masuk di 1010 juga nggak apa-apa sih, nggak beda jauh ya. Dimana kalau kita lihat di sini ada resist terdekat di sekitar 1080. Tapi kita tahu sebenarnya resist agak nggak guna di saham farmasi. Kenapa aku bilang gitu? Karena saham farmasi kalau teman-teman lihat dia tuh pergerakannya seperti itu teman-teman. Dia pergerakannya agak liar ya teman-teman ya. Sekalinya dia naik memang dia kayak nggak nganggep itu apaan sih lu resist, kayak nggak dianggap gitu. Ya kita lihat dia kayak nggak dianggap. Dan resist kedua ada di 1150 ya. Jadi itu memang nggak bisa dianggap juga. Kalau menurut aku mungkin ya kalau mau masuk sekarang boleh sih. Menunggu peruntungan, tunggu diangkat bandar lagi atau orang pada euforia lagi. Kalau teman-teman mau masuk boleh, mungkin sekitar 5% sampai 10%. Disclaimer on. Yang penting kalau mau masuk PIVA ya, ini harga-harga sekarang nih. Maksimal 1020 deh. Jangan masuk pas lu lagi udah pada diangkat gitu. Karena sekali lagi ini rumus, aku akan berbagi rahasia dari aku ya selama aku scalping. Ya, mungkin soon aku akan share juga. Jadi intinya aku pernah profit PIVA. Ini aku share ya, bukan sombong ya. Aku profit PIVA sekitar 39 juta dalam 5 menit. Waktu itu pas sebelah pun masuk.
Alasannya apa gitu? Alasannya memang aku melihat di situ ada buy on weakness juga teman-teman. Posisinya mirip-mirip kayak gini gitu. Cuma memang aku melihat candle menitnya gitu. Jarang ya kalau scalping sebenarnya tetap yang paling penting bid offer gitu. Aku scalpingnya sekitar 10 menit lah, 5 sampai 10 menit di situ terbang sekitar berapa belas persen aku langsung jual teman-teman. Sama kayak gini, teman-teman bisa main kayak gini juga. Caranya adalah karena kita tahu saham farmasi kemarin sempat mulai diangkat lagi. Jadi teman-teman boleh bisa ngambil PIVA. Kenapa aku lebih pilih ngambil PIVA? Karena PIVA kayak gini teman-teman ya. Java kok bukan PIVA. Tadi ada yang nanya PIVA kak, jadi aku bahas. Jadi intinya si PIVA ini ya ketika IRA naik kenceng sama KF sama INAF, si PIVA ini pasti nyusul tapi dia agak lama pergerakannya. Jadi gini loh, ketika KF 7% mungkin PIVA masih masuk 4%. Makanya aku alasan kalau aku farmasi aku selalu masuk PIVA. Alasannya karena memang PIVA pergerakannya pasti sedikit lebih lambat dibanding yang lain. Nanti akan terbang juga teman-teman. Sama gitu. Jadi aku lebih pilih PIVA dibanding yang lain. Alasannya aku scalping di PIVA gitu. Jadi memang PIVA menurut aku scalping yang ibaratnya ada momen. Karena orang nggak terlalu tahu banyak sampai gimana banget. Nggak se-booming KF untuk farmasi gitu. Tapi memang ini juga digoreng. Jadi ini juga sama. Teman-teman bisa pilih opsional buat masuk PIVA. Ya. Jadi sekali lagi intinya kalau mau masuk ke PIVA. Ya. Support di 980. Kalau jebol buang dulu. Ya. Jadi jangan main-main sama saham farmasi yang lagi begini. Sekali lagi buat kalian pemula juga mending jangan masuk deh. Ya, jangan masuk. Ini khusus yang minimal yang main saham udah minimal 3 bulan deh. Disclaimer on, daripada kalian kenapa-napa nanti aku yang kena gitu. Karena aku kayak ini kan duit-duit kalian juga. Jadi di sini aku remind ya. Di sini aku sedikit tegas karena ini duit kalian harus bijak kalau milih saham. Jadi kurang lebih gini, menurut aku mungkin kalau digoreng bisa aja dia ke area sini. Digoreng sekiranya digoreng pun tetap kalau mau TP sekalipun ada resist, ini resist cukup nggak berguna menurut aku. Why? Karena memang farmasi sekali digoreng kalian lihat candlenya di sini, ya candlenya itu besar gitu loh. Kalau memang digoreng dia pasti bakal tembus kayak gini gitu. Jadi resist dibilang berguna gak? Menurut aku cukup kurang berguna kalau untuk di saham ini. Honestly aku bakal ngomong sejujurnya, support di 980 ya. Intinya kalau mau masuk 10-10 boleh di hold aja dulu. Kalau dia udah turun ya udah gitu. Kalau dari aku kalau udah turun ya udah dibuang aja. Karena kalian kalau turun cuma 3% kok stop lossnya. Kan namanya juga main saham juga kok harus perlu stop loss sabuk pengaman. Sekarang kalau kalian egois, kalian turun kalau memang udah masanya habis. Karena kita tahu harga PIVA segini amit-amit ya. Ya, harga PIVA segini memang kalau trennya sudah habis dan memang udah nggak ada memungkinkan untuk naik, ya udah. Secara dari market cap PIVA juga nggak nyampe 1 triliun loh teman-teman. Jadi ini memang terkategori saham gorengan. Why? Karena memang market capsnya nggak nyampe 1 triliun. Kalau kalian nggak percaya, kalian langsung cek di RTI Bisnis, kalian cari saham PIVA, market capsnya berapa. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, PIVA bukan untuk investasi. Jadi kalian bisa main kayak trap, masang jebakan, kalian beli sore jual pagi, begitu terbang dikit kalian jual. Ya, meskipun dia arah pun arah sekali atau besok bisa arah lagi, mendingan kalian main aman, toh kalian udah profit gitu. Jadi jangan terlalu greedy untuk saham farmasi. Aku bakal ambil contoh nyatanya. Orang saham farmasi kejebak di sini. Ini contohnya, ini tanggal 13 Januari, ini momen paling epic. Dan di sini padahal udah dikasih tahu di sini tuh ada candle ya, tanda-tanda memang bearish buat turun dulu, teman-teman ya. Akhirnya di sini turun, besok langsung ARB turun. Sama kayak gini. Kurang lebih tuh ini kayak kalau memang kita lihat udah kayak gini, udah mulai nggak wajar di candlenya udah. Atau enggak at least sudah hijau aja tebal sekali gini. Mendingan jual dulu. Pasti akan dikasih turun sedikit kok. Kalau saham gorengnya dikasih turun banyak pun kadang juga malah turun 2 kali gini kan. Di sini bisa masuk lagi gitu. Jadi memang kalau mau main intraday atau mau main scalping harus perhatikan lagi. Ya, stop loss kalau bisa 3%. Ini kebetulan 3% aja supportnya di 980. Jadi kalau mau entry besok boleh. Bahkan aku mikir kayaknya aku entry PIVA juga deh. Mungkin taruh 10 atau 20 juta kayak ya udah. Kalau memang terbang langsung jual gitu. Jadi lebih main safe. Kecuali memang aku sudah memproyeksikan, aku udah kira-kira memang udah fix banget di sini. Ini kan salah satu kita cara main sahamnya kan masang jebakan lah. Ibaratnya kalau kalian main game masang jebakan, nanti jebakan itu begitu orang-orang pada masuk, ibaratnya mereka nginjek jebakan kalian, harganya tinggi, anggapannya gitu. Kalian ibaratnya udah nanam bibit, nanti udah tinggi kalian langsung jual gitu. Jadi sistemnya naruh bibit. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk PIVA. Jadi PIVA kalau mau masuk besok 1010, stop loss di 980. Disclaimer on. Bandar juga udah mulai nyicil di harga segitu soalnya. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini aku bukan pom-pom, cuma nge-store doang, ya. Jadi nggak usah ngikut-ngikut gitu. Daripada kalian nyangkut nanti ngomel-ngomel. Dari aku kayak gitu. Ini aku hanya kasih sejujur-jujurnya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, PTPP ya. PTPP ya teman-teman ya. Oke, ini udah di sini aku ada pakai pitch fan juga ya. Pitch fan lagi. Pitchfork, sorry.
Oke, kalau menurut aku sebenarnya di sini ada symmetrical triangle ya teman-teman ya. Di sini ada symmetrical triangle ya di sini. Menurut aku mungkin PTPP bagus. Mungkin ini bakal masuk rekomendasi aku watchlist untuk besok juga ya. Di sini ada symmetrical triangle. Mungkin kalau dibilang penan aku kurang setuju, tapi ya sama-sama triangle kan ya, tetap sih tiap orang kan punya pandangan yang berbeda. Tapi kalau menurut aku ini lebih ke symmetrical triangle ya teman-teman ya. Tadi soalnya ada yang ngomong bullish penan kan ya, tapi kalau kamu lebih ke bullish penan ya nggak apa-apa. Tapi kalau dari aku ini tetap symmetrical triangle sih, karena dia agak fat juga. Kalau menurut aku PTPP boleh masuk sih teman-teman, sebenarnya cukup fair sih, meskipun memang udah deket ya, karena memang aku udah pernah bahas kalau mau masuk tuh di area-area bawah sini, udah dekat-dekat support teman-teman ya, di dekat-dekat sekitar 1605 waktu itu ya. Terus di sini dia udah masuk ke green areanya dan dia ada potensi buat naik lagi teman-teman ya. Jadi ketika dia berhasil membentuk bullish panel, udah terkonfirm dia bakal naik lagi, mungkin bisa TP. Ini dihapus aja kalau gitu, nggak usah dianggap lagi nih kalau gitu. Sorry kehapus spacebooknya, nggak apa-apa sih. Jadi teman-teman bisa TP di sekitar area 2000-an. Untuk PTPP dia bisa, kalau memang ISG ribbon juga memang dia bisa balik lagi. Teman-teman bisa TP di sekitar area sini. Kalau menurut aku TP di sini dulu deh. 15% menurut aku cukup kuat. Kalau misalnya teman-teman kayak bikin rasio sama supportnya juga sebenarnya kalau kita lihat sekitar 9% sih sebenarnya, benar-benar support yang bagian bawah ini ya teman-teman ya. Kita lihat sekitar 9%. Jadi menurut aku ya perbandingan rasionya cukup fair. Paling kalau kalian gak mau sesakit 9%, kalau misalnya udah turun 5%, kalian cut loss dulu aja gitu. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian memang gak nyaman dengan posisi yang cut loss yang sudah tinggi, maksudnya kayak sekitar 5% atau sekitar 5-7% sih kalau aku ya. Kalau aku biasa kalau kemarin tuh sampai 8% Pegas, karena memang Pegas aku masuk di 1800-an. Jadi ngide mau bantu jebol resist, tapi totalnya malah anjlok. Tapi memang aku udah pasang stop loss, jadi aku nggak sakit. Seandainya kalau aku kemarin nggak cabut Pegas di 1860-an, sekarang teman-teman bayangin harga Pegas 1400-an. Wah, babak belur gue. Bener kan? Makanya aku bilang kayak stop loss tuh penting banget. Kebiasaan orang udah beli saham tuh mereka nggak perhatiin, terus beli sahamnya saham trading lagi gitu ya, maksudnya saham-saham yang bukan buat kita hot gitu loh, buat memang kita harus mungkin harus ada cabut-cabutnya juga. Contoh saham yang bisa dikatakan mungkin kalau kalian mau intraday atau mau swing trading gitu kan, misalnya kayak sebenarnya film pun bisa sih kalau kalian mau pintar-pintar scalping. Contoh kayak film, ada yang beli film mereka malah di hot berhari-hari, terus ARB nyalain orangnya. Padahal saham-saham yang seperti itu kan itu saham scalping kan teman-teman kan, saham yang ibaratnya saham numpang lewat gitu. Jadi ya disesuaikan lah intinya lah. Terus apalagi ya kayak saham BNI juga, saham BNI menurut aku pergerakannya itu volatile banget dan gak cocok buat kalian yang mungkin sambil kerja atau nggak bisa mantau terus tiba-tiba ARB, ya jangan nyalain orang yang nyaranin beli, karena kalian nggak bisa menyesuaikan aja dengan trading plan kalian. Kurang lebih seperti ini untuk PTPP. Menurut aku ada potensi buat naik besok. Kalau mau scalping gimana sebenarnya bisa aja. Kalau menurut aku kita bahas dikit deh BNI. Aku akan ngambil contoh di sini. Aku nggak ada offense siapapun, tapi di sini aku mau ngasih tips ke teman-teman. Ya, sama kayak FNI. Teman-teman lihat gak dari candle ini yang aku tandain semua, candle itu volatile banget. Jadi kalau teman-teman yang nggak cocok kayak sama saham-saham begini, karena kita lihat deh dari candle aja begini, naiknya tuh tinggi, turunnya tinggi gitu loh. Karena kita udah tahu candle begini, teman-teman udah bisa lihat, ya teman-teman jangan masuk. Artinya apa? Artinya memang ini nggak cocok buat teman-teman. Volatile banget, gila gitu kan, kayak ini volatile banget gitu. Sekali turun juga begini. Ya, kalau kita lihat di sini area sideways-nya di area sini teman-teman sebenarnya. Dimana memang ya kalau di harga segini ya udah harga wajarnya. Sekarang kalau kita lihat candle sekarang ya teman-teman bisa nilai sendiri lah. Di sini memang di sini aku ngasih tips kayak supaya milih saham kalau kalian yang mungkin baru-baru, biar ternyata memang saham ini nggak cocok sama gue, ya jangan masuk gitu. Kita ambil contoh saham ini hampir jadi ya. Di sini jadi aku ada bikin skenario buat inverse and shoulders, di mana di sini memang menurut aku ini ada kemungkinan buat inverse and shoulders, dan aku memang gambar udah dari bawah sini. Dan puji Tuhan memang kayaknya skenario aku kali ini berhasil untuk BBNI. Kita lihat sama kayak BBNI. Teman-teman lihat pergerakan candle BBNI gak di sini? Lihat candle BBNI rata-rata. Sekalipun dia nyampe atas pun dia stabil kan teman-teman kan. Itu. Kurang lebih teman-teman cocokin deh. Salah satunya kita ambil salah satu saham lagi. Biar teman-teman juga sama-sama belajar di sini menghindari saham gorengan. Ini aku juga ada proyeksikan untuk si film. Film sebenarnya jahat gak? Sebenarnya film gak jahat, teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan salah kaprah mentang-mentang saham film lagi digoreng terus teman-teman kayak takut jahat. Enggak, menurut aku saham film harga wajar di sekitar harga sini menurut aku untuk saat ini yang aku tandain sekarang. Jadi film, tadinya film ya teman-teman,
Tadinya kalau film memang tadi dia masuk ke area sini, yang kotak biru ini, aku udah bilang ke teman-teman aku, kalau di kotak biru ini gue berani masuk, aku ngomong gitu. Jadi sekali lagi film kalau dia masuk di 230, 220, gue bakal masuk. Aku ngomong kayak gitu. Disclaimer on ya, ini bukan nyuruh beli film. Tapi kalau film udah sampai sini, aku udah gak berani sih, sejujurnya. Ya, apalagi ada candle begini nih. Ya, candle tiba-tiba naik gini. Tanda tanya gak? Sekarang kalau dari aku, untuk film sekarang memang ada potensi apa teman-teman dalam proyeksi dekat ini? Maksudnya kalau memang katanya yang global itu ya tetap menurut aku kayak cukup nggak masuk akal ya. Karena memang kita lihat secara fundamental juga menurut aku film justru lagi anjok. Disclaimer on ya, bukan buat menghina atau apa, tapi memang ini hanya edukasi aja. Kalau dari aku kalau mau masuk boleh, kalau mau masuk film boleh, tapi scalping ya. Scalping ya, pokoknya masuknya numpang lewat aja, beli 10 menit 15 menit jual, gak apa-apa kalau mau masuk itu. Tapi kalau kalian mau masuk ke saham film, kalian masuk sekitar 1 hari didiemin, hati-hati aja. Kalau tiba-tiba ARB ya jangan ngambek terus ngatain yang nyuruh beli, karena memang itu duit kalian sendiri. Di sini aku mau ngasih tips ke teman-teman, karena itu duit teman-teman sendiri, jadi teman-teman jangan asal beli. Teman-teman harus ibaratnya bijak lah pakai duit teman-teman gitu. Jadi di sini aku remind buat teman-teman, mau masuk film boleh gak? Boleh. Tapi kalian siap gak dengan konsekuensinya? Gitu. Di sini aku kayak ngasih tips aja nih. Jadi teman-teman gak boleh kayak ngeblame orang kayak gini. Gak boleh, karena itu sekali lagi itu duit teman-teman. Kalau teman-teman ngikut terus teman-teman nyangkut ya salah sendiri. Kenapa lu gak cabut? Kan gitu. Udah tahu sahamnya kayak gini. Kalau kita lihat kan volatile, bahkan kita lihat dari candlenya sendiri. Kan di sini itu udah gak wajar di sini candlenya. Karena memang artinya lagi digoreng di sini. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Kalau memang teman-teman gak cocok ya gak usah masuk. Kalau teman-teman cocok dan teman-teman siap rugi, bahkan sampai ARB berjilid-jilid, ya silahkan, no problem. Kurang lebih seperti itu ya kalau dari aku. Kita langsung masuk ke saham selanjutnya. Aku bakal bahas satu lagi. Di sini aku bakal bahas juga. Aku ada sempat naruh bibit juga di FPNI. Jadi aku FPNI itu sempat masuk di 240 nih waktu itu. Tapi tiba-tiba di sini nih ARB tiba-tiba ya. ARB akhirnya dia di sini. Pas aku jual udah naik dikit, untung 77.000. Waktu itu aku naruh 10 juta sih. Iseng-iseng aja. Ibaratnya kalau siapa tahu naik lagi kan. Ternyata pas aku jual di besok terbang gitu. Ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau kita lihat memang kayak gini juga sama. Kita lihat saham-saham yang seperti ini. Teman-teman bisa lihat, teman-teman mungkin kalau mau main pasang jebakan kayak aku juga bisa. Karena aku FPNI menurut aku di 240 ada tanda-tanda buat dia masuk lagi. Tapi saya waktu itu aku nggak sabaran aja dan akhirnya terbang gitu. Bisa aja main jebakan, tapi ya tetap disclaimer on dari aku, hati-hati gitu, bisa aja malah sahamnya kayak sebat langsung turun ke bawah gitu. Nah kalau teman-teman udah lihat kayak di teknikal seperti ini, bahkan teman-teman gak usah pakai MA pun, teman-teman bisa lihat kayak ternyata memang saham ini ya udah nggak beres gitu. Dari candle-candle yang begini saham ini udah nggak beres, langsung titik ARB-nya ya. Kita ambil contoh satu lagi deh biar kita sama-sama belajar, langsung kesebat aja. Di sini aku mau ngasih contoh aja, lihat nih kayak gini, gila gak tuh? Ini ARB-nya titik loh teman-teman, sampai bawah, terus gak ada ampun sama bandar kan. Jadi kalau ada yang begini ya kalian harus terima konsekuensinya. Makanya aku gak berani masuk juga. Ya aku masuk 10 dan dalam tanda kutip aku siap kayak itu nyangkut di 50 10 juta itu udah kayak udah siap banget lah aku kayak itu nyangkut ya udah gitu. Kalau teman-teman gak siap nyangkut, apalagi kayak rugi 10%-nya di saham gorengan, kayak aduh tiba-tiba ARB amit-amit bandar buang barang langsung ARB karena barangnya banyak, kan kita nggak tahu ya gitu. Jadi tips dari aku apa? Tips dari aku ya kalau udah tahu begini gak siap ya gak usah masuk. Teman-teman bisa trading di saham seperti apa? Langsung trading di saham seperti ini aja. Salah satunya Asri. Asri kalau mau trading di Asri itu masih bagus. Maksudnya saham-saham second liner Asri. Terus masuk ke SKT boleh gak? Boleh aja sebenarnya. Kok kalau misalnya ada orang masuk 2M atau 3M terus buang barang ngaruh gak? Tentu ngaruh, tapi ngaruhnya gak bakal sampai ARB gitu. Ya teman-teman ya, ngaruhnya gak bakal sampai ARB. Sekali lagi ngaruhnya gak bakal sampai ARB. Jadi teman-teman gak usah yang sampai gimana banget, karena ngaruhnya juga gak sampai ARB juga. Mayor konten kok, kita coba cek. Oke, jadi di sini aku sempat bikin proyeksi loh untuk Mayor ya di sini ya. Mayora ya di sini aku sempat bikin proyeksi gitu loh di sini. Aku udah bikin trend lainnya sama channel lainnya, atau bisa dikatakan dynamic crisis atasnya, terus dia gagal. Di sini ada evening star, akhirnya dia turun. Tapi di sini dia ketahan loh. Mungkin di sini bisa di minor supportnya. Ya kurang lebih untuk Mayor sebenarnya secara kalau dia nggak dibawa dari area sini nih masih bagus-bagus aja sih. Sebenarnya patokannya tuh di 2510. Kalau udah jebol mungkin harus hati-hati. Karena kalau kita lihat di sini udah dead cost semua. Jadi patokan terakhir tuh kesempatan nyawa Mayor terakhir tuh di sekitar 2510 ya. Asli tadi sudah dibahas Kak. Mungkin kita bisa bahas yang lain biar lebih enak. Saham yang lain mungkin ada yang mau request. Jadi kalau menurut aku dari Mayora toleransinya di 2510.
Karena kalau kita lihat di sini secara tren lainnya, kalau kita lihat tarik garis panjang di sini, ya, tuh naik. Terus di sini udah menurut aku udah nyawanya terakhir. Kalau kalian mau narik dari sini ya boleh aja. Tapi mau sampai kapan teman-teman? Lebih jauh lagi, lebih sakit lagi gitu loh. Jadi menurut aku patokannya dari sini aja. Di sini pun udah bisa dikatakan trend majornya teman-teman area sini. Power tadi sudah dibahas Kak. Kita bahas coba kas juga udah. Kita bahas Sril deh. Coba kita masuk Sril. Telkom juga udah Kak. Ntar Kakak tinggal nonton langsung dari live-nya. Gue udah TP sih. Gak apa-apa bro. Kalau udah TP aku aja lagi udah gak megang kok itu barang. Oke, tadinya aku mikir bakal inverse head and shoulders. Tapi ternyata kayaknya gak dibawa ke situ deh. Sorry, banyak coretan, emang suka gitu saya. Suka banyak ninggalin coretan gitu ya. Ya wajar, justru ngide-ngide gitu bagus ya. Namanya kan juga coba-coba. Setuju ya. Oke, di sini kok kita lihat dari tanda-tanda mulainya tuh. Oke. Sekarang kalau aku lihat untuk si sebenarnya kalau untuk si Sril sih masih bagus-bagus aja sih sebenarnya. Paling parahnya ya kalau mau nggak terlalu sakit ya bisa batasin di sini sebenarnya. 246 ini loh. Sebenarnya kalau kita rasioin di atas tuh begini nih kalau mau rasioin langsung Sril. Karena udah tahu ini area consolidation ya, setuju ya ini consolidation ya. Meskipun memang consolidation numpang lewat tiket aja sih. Di sini ya sekitar 4% lah. Kurang lebih aja gitu kan. 6% ya buat trading dibilang bagus-bagus amat juga enggak, jelek-jelek amat juga enggak ya, kurang lebih seperti itu. Kalau trennya patah tuh begitu udah di bawah 214. Kok pakai EMA berapa aja? Kalau ngomongin EMA tergantung. Aku biasa kalau lagi begini aku lebih sering combine EMA 10 sama EMA 20. Kalau aku biasa aku didukung EMA 50 sama EMA 200. Jadi EMA 200 tuh buat cek tren besarnya teman-teman ya. Jadi kalau aku biasa aku pakai EMA 200 gitu. Yang paling sering pasti aku bakal pakai EMA 10, EMA 20, EMA 50 kayak gini, itu udah pasti. Tapi ada juga yang combine kayak EMA 5, EMA 10, EMA 50, ada juga yang EMA 5, EMA 10, EMA 60, tergantung kebutuhan. Karena pada dasarnya moving average teman-teman harus ketahui, moving average adalah rata-rata dari candle tersebut. Jadi kalau EMA 10 dapatnya di mana, hasilnya itu merupakan hasil dari harga rata-rata 10 candle terakhir. Ya, jadi semua 10 candle itu harga rata-ratanya segitu. Kurang lebih seperti itu. LPPF dong. LPPF ada tanda-tanda reversal. Kemarin kita juga udah sempat bahas. Nggak tahu ada yang ngambil atau enggak. Nah, ini udah tembus ya kalau kita lihatnya dari sini ya. Kita lihat di sini, teman-teman ya. Dia udah tembus langsung terbang ya. Di sini kita lihat ya teman-teman ya. Ya, dia langsung terbang nih teman-teman di sini nih. Dia masuk ke area sini. Kemarin aku udah sempat bahas ya ketua kelas ya kemarin ya untuk si LPPF ya, kayaknya kita nyuruh waktu itu kayak dari tanda-tanda sini deh, dari reversal sini gak sih atau dari sini nih, aku lupa deh, karena di sini memang ada potensi buat naik. Aku ada bahas kalau misalnya si LPPF berhasil tembus 1640, dimana di sini tuh area kopong ya. Jadi LPPF kalau udah area sini udah berhasil breakout, dia bisa terbang tinggi loh teman-teman. Sekali lagi dia bisa terbang tinggi ya, bisa terbang tinggi ke area sini. Ini pun dibilang jadi resist yang kuat enggak, karena ini cuma area numpang lewat. Sekali lagi, LPPF ini cuma area numpang lewat, di mana ini karena COVID. Ya, ini karena COVID dan turun kayak gini wajar aja. Karena kita lihat memang secara bisnis memang LPPF menurun jauh ketika COVID. Wajar aja. Tapi kalau misalnya setelah COVID gimana nih Kak? Kalau menurut aku setelah COVID untuk ke 2500 bisa-bisa aja sih. Sah-sah aja menurut aku ya. Tapi kalau dibilang ke sini menurut aku sah-sah aja. Untuk si LPPF ya, teman-teman ya. Dulu dia juga sempat masuk LQ45, cuma sekarang enggak. Kalau kalian mau tahu dulu harga LPPF berapa, nih teman-teman bisa lihat harga LPPF. Dulu dia harganya di sekitar 20 ribuan teman-teman ya, bahkan 22 ribu. Terus dia turun teman-teman ya. Tapi memang menurut aku mungkin di sekitar 3.000 4.000 masih bisa sih. Ya kalau ke atas ya jangan ngarep terlalu banyak. Sekali lagi kalau dari aku ya tetap ya teman-teman ya. Dari aku tetap mungkin target terjauhnya ya jangan berekspektasi juga sih. Yang penting suruh dia tembus ke area sini dulu teman-teman. Ke area sekitar area sini yang aku tandain tadi. Sekitar area sini deh. Dia kan ada resist kan di 1640. Teman-teman bisa TP dulu di 1600 gitu. Jadi mainnya kayak gitu. Bisa swing gak kok? Bisa aja sebenarnya. Kalau mau si LPPF swing bisa, ya intraday pun juga bisa, disesuaikan saja. Kalau memang kalian melihat ada sebuah saham yang pergerakannya cukup gainnya cukup kencang,
ya misalnya masuk top gainers, teman-teman bisa aja melakukan scalping. Tapi teman-teman pinter-pinter, karena kita tahu ya teman-teman ya, kalau kita main scalping itu memang scalping itu salah satu ibaratnya memang yang paling expert di saham. Dan memang kalau orang yang udah benar-benar jago banget, biasa memang rata-rata mainnya scalping. Ini aku serius, biasa memang kalau orang-orang yang jago banget rata-rata mainnya scalping. Tapi teman-teman harus tahu konsekuensi scalping gitu. Kalian batasin stop loss 3%. Jangan kalian scalping, kalian udah ARB, kalian nyangkut ditahan terus mau sampai kapan gitu. Terus yang lebih parahnya lagi, kayak ada yang nyangkut di sebat. Ini ambil contoh, ini banyak kasus begini nih. Bahkan ada salah satu orang yang konsul ke aku, kayak KF, dia belum ada masa-masa reversal, dia main average down aja. Jadi ibaratnya kalian nangkep pisau gitu, pisau jatuh ke bawah, kalian tangkap terus pakai tangan kalian, ya tambah luka lah, kan kayak gitu kan. Kayak gini nih, ini ambil contoh nih. Udah kayak gini turun, contoh ARB, udah ARB 4 kali 5 kali, mereka merasa kayak, oh average down aja. Coba bayangin ARB kelima average down. Besok turun, buset sakit bener ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Swing sama scalping. Sebenarnya kalau swing trading itu sebenarnya simpelnya gini. Aku akan ambil contoh satu saham. Misalnya kalian mau swing, biar kalian ngerti juga. Ini swing kayak gini. Ini misalnya kemarin aku suruh anak-anak aku buat ambil WSKT di sekitar harga di bawah 1480 kalau nggak salah ya, untuk ngambil ya. Akhirnya terbang kenceng, ya. Atau enggak nih, ambil contoh paling gampang deh. Ini kan ada support nih di 1395 kan. Ini ada support. Ini udah di alas nih teman-teman ya, udah di ujung. Jadi kalau teman-teman mau swing trading, teman-teman bisa jual di area resist terdekat. Jadi begitu dia udah mulai mantul, udah mau nyampe resist, jual. Begitu dia mau nyampe support dan dia memang ada buy on weakness, ada potensi reversal, kalian masuk, pas sudah mau resist, jual. Mainnya seperti itu swing. Atau enggak kalian mau main swing yang agak lama gitu. Contoh kalian mau main swing sampai resist di sini. Kalian bisa beli di sini, ya. Sebenarnya di sini masih fair play untuk beli si WSKT. Sebenarnya kalau mau targetnya 1890 masih oke. Karena setiap orang kan punya trading plan yang berbeda-beda. Setuju ya? Karena menurut aku untuk WSKT ke 1900 masih bisa kok, teman-teman. Teman-teman lihat di sini rasionya 19%. Terus kita lihat lagi di sini sekarang juga untuk turunnya sekitar berapa persen? 11%. Kalau sudah seperti ini gimana? Kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal pasang stop loss saya 7%. Jadi kalau teman-teman udah nggak nyaman nyampe bawah dan memang ada tanda-tanda reversal, teman-teman stop loss. Atau enggak teman-teman udah sampai sini, kalau dia naik tok ke bawah, teman-teman bisa melakukan average down dulu di area support. Kalau memang dia masih ada tanda-tanda reversal. Udah ada tanda-tanda reversal, kalian masuk comeback ke atas. At least kalian bisa TP di sini dulu. Jadi namanya swing trading, jadi kan bisa ganti-ganti juga plannya. Yang penting istilah swing trading, contoh di sini, kalau memang dia di support kayak di sini mantul, ada tanda-tanda reversal, kalian masuk. Ya, masuk begitu at least di sini, at least di tengah-tengah atau mendekati masuk ke sini, teman-teman bisa TP dulu. Jadi kan berhari-hari kan, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi main swing itu kayak gitu. Sedangkan kalau intraday gitu atau mungkin scalping yang lebih cepat lagi ya, mungkin 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, teman-teman baru masuk kayak gini, baru terbang 4%, terus terbang 10% atau 9%, kalian udah cabut. Itu scalping gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaannya. Jadi dari aku itu dulu teman-teman, karena aku juga mau istirahat. Semoga bermanfaat sharing kita hari ini. Jadi mungkin kita atur waktu lagi untuk kita sharing-sharing ya teman-teman. Dan mungkin juga hari Senin aku akan singgung nih ya teman-teman. Aku akan sedikit singgung soal saham-saham batubara yang kira-kira secara fundamental yang bagus apa sih. Hari Senin kita bakal ulas full saham batubara secara teknikal dan secara fundamental. Jadi kali ini aku akan masukin fundamental juga. Jadi teman-teman bisa milih kira-kira stock pick buat teman-teman saham batubara yang bagus itu buat investasi itu apa sih gitu. Secara fundamental dan teknikal itu yang bagus apa sih gitu. Kurang lebih dari aku itu. Aku Jorven, aku pamit dulu. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam.